ASI kita. Yang pertama dengan Dokter Atika. Dokter Atika ini spesialis obgyn. Kemudian kita juga akan sharing lagi dengan Dokter Desi Fiasri atau Dokter Asri biasa disebutnya. Beliau adalah spesialis anak. Jadi keduanya sudah konselor ASI tersertifikasi ya. Host Mbak Din, hostnya, apakah pembicaranya sudah ready? Ya, ready, dokter. Oke, baik. Untuk pembicara kita yang pertama dengan Dokter Atika Ayuning Tias. Selamat sore, dokter. Dokter Atika. Selamat sore, Mbak. Ya, baik. Mohon izin untuk membacakan CV, dokter. Dokter Atika Ayuning Tias, beliau adalah spesialis obgyn, lulusan Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2008, kemudian melanjutkan PPDS obgyn di UNER juga, yaitu lulus tahun 2019. Beliau juga mengambil S2 dan juga konselor ASI. Beliau juga spesialis obgyn yang berdinas di RSIA Surya. Bisa kita mulai, Dok, untuk materinya? Halo? Halo, ya, bentar. Oke. Oke. Saya sudah kelihatan ya? Oh iya, sudah. Silakan. Oke, baik. Saya izin share screen dulu ya. Boleh. Silakan, dokter. Baik. Apa sudah kelihatan, Dokter Anis? Sudah jelas, dokter. Monggo, bisa dimulai. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ayah Bunda, teman-teman sejawat, Dokter Desi, teman-teman bidan, rekan-rekan bidan, perawat, dan lain-lain. Izinkan saya hari ini, sore ini memberikan materi tentang pemberian ASI untuk generasi sehat dan cerdas. Jadi ini kan nanti ini saya mungkin lebih ini aja ya, mungkin lebih yang perkenalan gitu aja ya, mungkin pengantar untuk ASI. Nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan lebih lanjut ke Dokter Desi sesuai dengan ininya, kompetensinya beliau juga sebagai dokter anak. Baik, sebelum itu jadi anak merupakan titipan dari Allah, titipan yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan muda atau setiap pasangan yang memang ditunggu-tunggu. Jadi kalau dilihat dari ini, saya izin ambil dari slide dari guru saya, Dokter Utami. Ini ada beberapa tentang anak ini, tentang generasi selanjutnya ini yang dituliskan dalam Al-Quran ini ya, di surat An-Nisa ini, bagaimana Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang aku percayakan kepadamu. Jadi anak ini merupakan amanah, merupakan hal yang kita inginkan sebagai orang tua. Anak-anak itu tidak ada yang menginginkan mereka untuk dilahirkan, tapi kitalah yang menginginkan mereka untuk bisa hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita sudah menginginkan mereka, kita yang menginginkan mereka, jangan sampai kehadiran mereka ini menjadi sia-sia. Kita usahakan kehidupan mereka ini akan nanti menjadi yang terbaik dalam setiap fase kehidupan mereka. Baik. Kemudian ini kita dapat lihat ya, untuk anak ini setelah melahirkan, anak itu ada beberapa kebutuhan. Salah satunya kebutuhan nutrisi, kebutuhan psikologis,
untuk pada anak pada saat lahir, barusan dilahirkan, ada kegiatan menyusui untuk mendapatkan nutrisi yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, jadi jangan terlalu menggampangkan untuk sedikit-sedikit nanti, oh saya kasih formula aja, saya kasih botol aja. Nah, ini ada sebagai manfaat dari menyusui ini. Menyusui ini manfaatnya tidak hanya bagi anak, tapi juga bagi ibu. Yang pertama, bagi ibu, saat pertama kali bayi dilahirkan, apabila dilakukan inisiasi menyusui dini, ini dapat mengurangi resiko pendarahan pada saat ibu melahirkan. Hal ini disebabkan karena akan terjadi kontraksi yang akan semakin baik apabila ada rangsangan pada puting oleh karena bayi yang menyusui itu. Ini tentunya merupakan merupakan manfaat yang baik untuk ibu ya, selain untuk bayi. Kemudian manfaat bagi ibu dan bayi adalah membantu bonding, mengembangkan hubungan yang erat dan penuh kasih antara ibu dan anak. Ini sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya untuk bonding ini, karena waktu lahir kita langsung melihat anak bayi kita merangkak di atas tubuh kita itu apa ya, sisi keibuan ibu itu akan langsung muncul, dan ini akan meningkatkan rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya. Mengurangi angka kesakitan dan kematian bayi. Hal ini karena dengan menyusui ini akan memberikan nutrisi yang terbaik untuk bayi, ada daya tahan tubuh juga yang dialirkan dari ibu menuju ke anak. Kemudian karena kemudahannya tanpa perlu ribet-ribet tentang higienis, tentang kebersihan dari alat-alat yang digunakan apabila menggunakan susu formula, itu mengurangi kemungkinan resiko anak untuk menderita infeksi akibat kekurang higienisan itu dalam proses penyediaan dari susu untuk bayi. Kemudian bagi ibu juga ini memberikan manfaat mencegah kanker payudara, kanker ovarium, osteoporosis, dan diabetes. Jadi semakin sering menyusui ini akan semakin menurunkan resiko untuk kanker-kanker ini. Tidak hanya kanker, tapi juga osteoporosis dan diabetes. Hal ini karena paparan terhadap estrogen pada saat ibu menyusui itu akan jauh menurun karena di estrogen ini akan dihambat oleh hormon menyusui, hormon prolaktin, sehingga paparan estrogen ini nantinya akan meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker payudara dan kanker ovarium. Membantu perkembangan bayi, bagaimana bonding dengan ibu, ini meningkatkan psikologis bayi, meningkatkan kemampuan bayi, karena bayi akan berinteraksi dengan ibu, dengan segala kegiatan ibu. Hal ini tentu akan membantu untuk bayi ya, pertumbuhannya maupun stimulasi pada bayi pada saat menyusui. Kemudian menyusui ini juga dapat menunda kehamilan baru. Jadi ini ada fungsinya sebagai KB ya, KB alami dengan nama metode amenorrhea laktasi. Penundaan kehamilan dengan menyusui ini akan efektif apabila ibu menyusui dengan frekuensi tiap 2-3 jam sekali dan ibu belum mengalami menstruasi. Apabila ibu menyusuinya tidak rutin, jarang-jarang atau kadang rutin, kadang enggak, kadang bolong, nah seperti itu akan menjadi kurang efektif. Atau ada juga beberapa yang memang sudah rutin, ASI rutin, tapi ternyata si ibu ini masih mengalami mens. Nah, hal ini juga tidak efektif lagi ya untuk proteksi kontrasepsinya. Sebaiknya
di backup dengan metode kontrasepsi lainnya. Kemudian ASI menyusui ini juga ramah lingkungan karena dia tidak menghasilkan limbah. Ya. Jadi pada saat proses menyusui tidak perlu ada kita kaleng-kaleng susu atau kita mencuci alat-alat peralatan itu sterilisasi dengan sabun apa. Nah itu kan sabun sendiri bisa juga mengakibatkan polusi ya, polusi ke air sungai, kemudian polusi ini juga kaleng-kaleng atau bungkus-bungkusnya itu yang nanti tidak bisa di recycle seperti itu. Jadi ini juga selain bagus untuk ibu, untuk anak juga untuk lingkungan kita, untuk bumi ini ya, dan juga hemat energi. Hemat energi ini maksudnya gimana sih? Jadi kalau misalnya kita, misalnya seorang itu membuat susu, otomatis itu kan ada air yang harus dipanaskan atau mungkin mensterilisasi botol dengan panas. Nah, panas ini kan kita menggunakan energi ya, baik itu gas dari LPG ataupun dari listrik untuk memanaskan steril itu alat steril dan lain-lain. Nah, apabila menyusui kita tidak perlu menggunakan itu semua, kita hanya cukup membersihkan payudara kemudian bisa langsung disusui anaknya. Nah, manfaat ASI ini sendiri juga apabila dibandingkan di sini ada diagram ya, perbandingan dari yang ini adalah susu ibu, yang ini ada formula. Kita bisa lihat kandungannya jauh lebih banyak daripada susu formula. Susu formula yang paling mahal pun masih banyak yang tidak memiliki ini, terutama ini growth factor, anti parasit, anti alergi, antivirus, hormon, antibodi, daya tahan tubuh. Ini yang tidak ada pada formula yang paling mahal sekalipun. Nah, ASI ini sudah mengandung gizi yang lengkap, mulai protein, lemak, laktosa, vitamin A, vitamin B, C, dan lain-lain. Seperti yang tertulis di sini. Dan dia juga mengantibodi yang dibutuhkan oleh bayi, sehingga ASI ini merupakan cairan hidup. Dia bisa memberikan perlindungan kepada anak. Contoh, misalnya sekarang ini kan lagi COVID ya, lagi pandemi COVID, yang kemarin sudah alhamdulillah menurun, perlahan angkanya mulai meningkat lagi. Nah, pada ibu yang sudah mendapatkan vaksin COVID, baik itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, apabila sang ibu menyusui, maka dari penelitian ini ternyata didapatkan dari ASI itu juga mengandung antibodi yang mampu melawan dari virus COVID ini, coronavirus ini. Jadi anaknya kan tidak perlu divaksin lagi, apalagi sekarang ini belum ada ya, masih belum ada vaksin yang untuk bayi ya, bayi yang baru lahir. Kalau anak sih mungkin sudah ada ya, tapi kalau bayi baru lahir ini kan masih dalam perkembangan, masih belum ada. Jadi ibu yang menyusui ini bisa memberikan antibodi yang dipunya ibu ke anaknya langsung, gratis, free, nggak perlu suntik-suntik lagi, nggak perlu antri, sudah langsung dapat antibodi, hanya tinggal dengan memberikan ASI. Jadi untuk ibunya supaya lebih bagus lagi, kalau bisa ibu-ibu, karena kadang-kadang saya mendapati masih ada beberapa ibu ini yang belum pernah mendapatkan vaksin. Nggak usah takut ibu-ibu, kalau jenengan vaksin itu manfaatnya selain buat jenengan, juga buat bayinya nanti kalau ASI sudah perlindungan. Jadi nggak usah khawatir nanti untuk sakit, untuk nanti sampai sakit sehingga jatuh dalam kondisi parah. Insya Allah nggak ada, asalkan memang memenuhi syarat untuk vaksin COVID. Selain antibodi COVID, juga antibodi yang lain-lain juga bisa didapatkan oleh si bayi apabila ibunya memang memiliki antibodi. Juga melindungi bayi terhadap infeksi sehingga lebih jarang sakit. Ini tadi ya, karena tadi ada daya tahan tubuh, tadi ada anti alergi, antivirus, dan growth factor yang
terkandung di dalam. Kemudian ASI ini juga mudah dicerna karena dia mengandung enzim lipase sehingga dapat diserap secara efisien oleh tubuh dan tidak menimbulkan sembelit. Mungkin untuk ibu-ibu yang barusan melahirkan ya atau sudah pernah megang bayi yang disusui itu mungkin mendapati sering ya BAB-nya agak sering, terus agak lunak, agak cair kayak gitu, enggak keras ya. Bisa BAB 3 sampai 4 kali sehari. Enggak usah khawatir Ibu, itu memang seperti itu karena ada kandungan ininya tadi ya enzim lipase sehingga yang dikeluarkan itu benar-benar sudah ampas ya, untuk kandungan gizinya itu sudah sedikit banget karena sudah diserap sempurna pada usus bayi akibat tambahan enzim lipase pada ASI tadi. Dan pada bayi ASI itu akan jarang menemui bayi sembelit. Beda kalau dengan bayi formula ya, kadang-kadang BAB-nya keras gitu, ada mendapati BAB-nya keras, kemudian padat seperti itu. Biasanya kalau ASI jarang, lebih cenderung ke lunak kemudian beberapa kali. Nah, itu sebetulnya enggak apa-apa ya. Jadi mungkin jangan distandarkan seperti kita ya. Kalau orang dewasa BAB 3-4 kali mungkin sudah kita bisa bilang diare. Nah, kalau anak dengan ASI ini sebetulnya normal. Dan ini bagus juga untuk mereka karena kalau sembelit kasihan bisa konstipasi, bisa BAB-nya keras, akhirnya bisa lebih beresiko untuk ambeien. Ambeien sejak kecil itu kan, nah kasihan ya. Nyeri atau sakit untuk si anak. Juga mengurangi resiko obesitas dan alergi pada bayi. Jadi memang bayi dengan ASI ini lebih jarang yang mengakibatkan. Ya memang ada beberapa yang bayinya gemuk gitu ya. Memang kan zamannya sekarang bayi dicari yang gemuk, yang lucu, lahirnya ginuk-ginuk. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sisi kesehatan, terlalu gemuk itu juga kurang bagus. Kalau bayi ASI itu nanti akan kelihatan ya, selain biasanya ini lebih padat organ tubuhnya, karena memang gizinya juga efektif semua yang diberikan, jadi tidak gizinya seimbang, tidak terlalu berlebihan pada satu kandungan tertentu. Nah, ini bagus juga untuk mengurangi resiko obesitas atau resiko kegemukan, di mana kalau gemuk sejak bayi ini akan lebih meningkatkan resiko gangguan metabolisme, lebih meningkatkan resiko kencing manis pada saat anak ini nanti menjadi dewasa. Juga mengurangi resiko alergi pada bayi. Lebih ekonomis, sudah banyak yang ini ya, mungkin banyak yang setuju ya, karena sudah tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan, karena mulai dari yang harganya murah sampai gampang, tinggal yang tadi susu, potong, di dengan gerakannya formula itu mending dialihkan untuk Nah, di sini kita bisa lihat ya, ASI itu memiliki berbagai bentuk. Jadi berbagai bentuk ini dari waktu ke waktu bentukan ASI ini bisa berbeda. Kolostrum ini kita dari warnanya aja. Pembantian ini kolostrum, ASI yang keluar pada saat awal melahirkan, bentuknya warnanya memang cenderung lebih kuning ya, lebih kuning. Ini ada fore milk atau ASI awal dan hind milk, yaitu ASI akhir. Kalau mungkin jenengan pernah ya, kalau yang sudah pernah menyusui ya, bisa deh coba diambil susu ASI, diperah, kemudian dibiarkan. ASI awal dan ASI akhir. Nanti akan ketemu seperti ini, rupa seperti ini ya. Warna dan keenceran itu bisa berbeda-beda dari waktu ke waktu untuk ASI ini. Untuk yang pertama kolostrum,
Kolostrum ini keluar beberapa hari pertama setelah persalinan. Jadi untuk awal-awal, apalagi barusan lahiran, hari pertama, hari kedua itu memang masih jarang keluar banyak. Dan kolostrum ini jumlahnya bisa dilihat ya dari gelas ini ya. Jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Tapi dia, nah ini jumlahnya sedikit, tapi dia kental. Kental itu apa? Banyak kandungan nutrisinya, gizinya itu tinggi. Jadi anak itu tidak perlu minum banyak-banyak untuk bisa kenyang. Dia sedikit saja tapi sudah kenyang dan dia berwarna kekuningan. Jadi untuk ibu-ibu yang baru lahir, hari pertama, hari kedua, tidak usah khawatir dengan apabila ASINya masih sedikit. Banyak banget yang bingung. Lokasinya kok belum keluar, ininya kok kuning ASINya. Memang seperti itu namanya kolostrum. Baru ASI akan berubah menjadi jumlahnya lebih banyak beberapa hari setelah melahirkan, biasanya setelah ibu pulang ke rumah. Untuk awal-awal ini tidak usah khawatir apabila seperti ini ya, jadi sedikit kental dan kekuningan, tapi dia memiliki nutrisi yang tinggi dan juga mengandung antibodi. Pesan ini juga saya sampaikan untuk suami, untuk ibu mertua, untuk ibu ya, karena kebanyakan yang lebih khawatir itu mereka support sistemnya ini. ASINnya kok kuning, kok titik, ayo di keian wae, kei susu wae ben wareg. Nah, jangan menyamakan kondisi bayi dengan kondisi kita ya. Ibu-ibu, mbak-mbak ini kan kita seakan-akan kalau minum banyak baru bisa kenyang. Jangan menyamakan standar kita sama bayi kita. Bayi kita baru lahir ini lambungnya tuh kecil banget, hampir sebesar bola pingpong. Jadi tidak perlu ASI terlalu banyak. Kolostrum ini cukup sedikit saja, tapi dia sudah mengenyangkan. Yang penting adalah apa? Keluar dulu, posisi meneteknya bayinya bagus, itu yang lebih penting karena itu akan menentukan kesinambungan dari proses menyusui ke depannya. Jadi targetnya itu ya, pasang standarnya atau target awal jangan menyamakan dengan standarnya kita sebagai orang dewasa. Nah, kemudian setelah beberapa hari ini akan berubah menjadi ASI yang sesungguhnya ini ya. Untuk ASI awal ini dia jumlahnya akan lebih banyak daripada ASI akhir yang heat milk ini ya. Dia mengandung protein, laktosa, dan terutama air yang banyak. Nah, karena air yang banyak ini dia mengandung lebih sedikit lemak dan kalori. Jadi lebih banyak mencukupi untuk kebutuhan cairan si bayi. Ini ya. Jadi pentingnya untuk mengkonsumsi ASI awal adalah seperti ini. Karena untuk mensuplai nutrisi cairan dari si bayi. Kemudian setelah beberapa waktu akan keluar ASI akhir di mana dia jumlahnya sedikit tapi kandungannya tinggi lemak dan tinggi kalori. Nah, ini pentingnya ibu-ibu. Jadi kalau ASI itu biarkan jangan dijami ASI itu. Begini ya, perempuan jangan dijami ya. Tetap harus rutin kalau bisa tiap 2 jam, 3 jam sekali anak itu disodori untuk minum ASI karena kadang-kadang pada bayi awal cenderung lebih suka tidur. Cuman apabila sudah ASI, apabila anak ini sudah menyusui, sudah ASI, jangan dibatasi, jangan diputus diinterupsi. Biarkan dia minum dari awal sampai akhir. Karena ini tadi posisi ASI. Kalau bayi banyak minum ASI awal-awal aja, enggak sampai dia tuntas, dia hanya akan minum ASI mengandung banyak air, tapi kurang mendapatkan protein, kurang mendapatkan kalori, sehingga anak terasa tidak kenyang, seolah-olah tidak kenyang. Karena kan memang kalori yang paling tinggi ada di heat milk ya di ASI akhir. Jadi biarkan anak itu menyusui sampai dia melepas sendiri, Kalau sudah dia melepas sendiri, berarti dia sudah cukup, dia sudah puas dengan ASI-nya itu tadi. Nah, ini saya akan mengenalkan mungkin agak lebih jelimet ya ini ya tentang anatomi dari payudara kita.
Jadi di sini kita bisa lihat areola. Areola ini adalah area gelap yang mengelilingi puting. Nah, ini ya hitam-hitam ini ya, mengelilingi puting susu. Terdapat kelenjar kecil yang bernama kelenjar Montgomery. Ini dia fungsinya menghasilkan cairan berminyak untuk menjaga kesehatan kulit di sekitar areola. Kalau misalnya masih kehamilan awal, biasanya kelenjar Montgomery ini tidak terlalu kelihatan. Tapi areola ini makin tua kehamilan, dia cenderung akan semakin membesar, melebar. Ya, melebar, kemudian akan mulai teraba kelenjar Montgomery-nya itu. Kelenjar Montgomery teraba seperti kayak bulatan kecil-kecil itu di sekitar areola ini. Ya, jadi ini yang hitam-hitam itu ya. Nah, semakin lebar ini sebetulnya ya ada fungsinya juga. Dia fungsinya terutama pada saat waktu IMD ya, waktu inisiasi menyusui dini, bayi yang baru lahir itu kan organ matanya nih nggak langsung bagus kayak kita bisa lihat jelas itu. Dia dengan adanya kelenjar areola yang membesar ini, bayi itu akan terbantu untuk menemukan puting susu dengan warna kehitaman, warna gelap dari si puting susu ini. Jadi sebetulnya dia membantu juga dalam penglihatan si bayi untuk menemukan puting susu untuk menyusuinya itu. Jadi tidak usah khawatir ya kalau misalnya areolanya atau puting susunya semakin, bukan puting ya, areolanya itu ya daerah sekitarnya ini semakin membesar. Dan nanti seiring dengan apabila seseorang itu sudah tidak ASI lagi, areola ini juga semakin nanti bisa kembali mengecil, memudar apabila sudah tidak menyusui lagi. Kemudian alveoli, yaitu kantong penghasil ASI yang berjumlahnya jutaan. Nah ini ya, alveoli di sini. Kalau di diagram yang ini nih, di sini ya, ibu-ibu ini ya, di luar ini, di sekitar payudara yang bagian luar. Nah, ini hormon prolaktin akan membantu mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Jadi ini adalah pabriknya ASI. Dia yang memproduksi ASI. Prolaktin ini yang memberikan perintah supaya ini bekerja, pabriknya ini kerja menghasilkan ASI. Ductus lactiferus. Ductus itu artinya saluran. Laktasi ya, lakti ini. Jadi saluran untuk menyalurkan ASI dari alveolus ke sinus. Dari alveolus, dari pabrik ke sinus. Jadi ini ya salurannya ini ya yang panjang-panjang ini. Disalurkan ke sini nanti. Ke sinus lactoferus ya atau ampula. Di sini adalah tempat untuk penampungan ASI yang sudah diproduksi. Sinus lactiferus ini tadi ya, saluran ASI yang melebar membentuk kantung di sekitar areola dan berfungsi menyimpan ASI. Jadi menyimpan ASI yang sudah diproduksi. Di sini tempat untuk memproduksi ASI. Jadi ya, sekitar sini ini alveolinya. Kemudian di dekatnya ini areola ini, sekitar puting ini tempatnya dari ampula ini tadi. Nah, jaringan lemak dan penyangga itu adalah jaringan lemak di sekeliling alveoli dan ductus lactiferus. Jadi di sekitar sini ya. Di sekitar sini ini jaringan lemaknya. Nah, jaringan lemak inilah yang menentukan besar kecilnya ukuran payudara. Jadi kalau misalnya payudaranya kecil, tidak usah berkecil hati, aku kok nggak bisa produksi ASI yang banyak. Bukan dari situnya. Payudara besar kecil itu tergantung dari jaringan lemaknya. Kalau lemaknya banyak, payudaranya akan semakin besar. Kalau lemaknya sedikit, payudara terkesan kecil. Tapi yang penting adalah ini, alveolinya ini. Jadi pabriknya, dan pabriknya ini tiap orang itu ya kurang lebih sama jumlahnya, tidak ada yang pabriknya lebih sedikit apa enggak. Nah, otot polos di sekitar alveoli ini ya, di sekitar sini ya, sekitar sini. Ini akan berkontraksi, fungsinya dia akan memeras ASI, memeras ini saluran ini. Memeras yang saluran ada di sini ini ya. Hormon oksitosin akan menyebabkan otot tersebut berkontraksi. Jadi ini tadi ya, bagian dari payudara. Bagian dari
organ untuk menyusui. Nah, hormon-hormon apa aja sih yang berfungsi pada saat kehamilan? Yang pertama adalah hormon estrogen. Ini fungsinya khusus untuk payudara ya, ini yang saya bahas ya. Kalau untuk anggota tubuh yang lain jelas masih banyak sekali fungsi dari estrogen ini. Untuk payudara dia menstimulasi perkembangan duktus tadi ya, saluran tadi. Jumlahnya akan menurun drastis setelah melahirkan untuk estrogen ini ya. Progesteron ini dia akan meningkatkan ukuran alveoli dan ukuran lobus ya. Jadi yang produksi pabriknya tadi itu dibesarkan oleh progesteron. Nah, prolaktin ini akan meningkatkan jaringan payudara saat kehamilan. Jaringan-jaringan tadi itu ya lemak, kemudian otot ini dia akan ditingkatkan oleh prolaktin pada saat hamil ya. Jadi dilihat ya fungsinya nih berbagai fase ini bisa berbeda fungsi-fungsi hormon ini ya. Saya akan juga nih. Jadi hormon progesteron, ges itu apa? Gestasi kehamilan. Jadi ini adalah hormon yang dibutuhkan pada saat hamil, terutama laktin, laktasi. Jadi ini hormon ini yang menentukan untuk laktasi. Nah, ini nanti ada perannya pada saat sudah melahirkan ya. Nah, ini pada saat menyusui, kemudian setelah lahir, kemudian ibu menyusui, ini adalah hormon-hormon yang berpengaruh. Prolaktin yang tadi ya, yang tadi membuat jaringan penyangga itu tadi, dia akan stimulasi pada puting ini akan meningkatkan kadar prolaktin. Jadi pada saat bayi menyusu, ini sensasi pada saat lidahnya bayi itu mengenai pada puting susu, itu dia akan memicu reseptor-reseptor yang ada di puting susu menuju ke otak, di mana otak ini nantinya dia akan menstimulasi kedua hormon ini, yaitu prolaktin dan oksitosin. Di sini toh semua. Prolaktin ini tadi setelah hormonnya meningkat karena stimulasi dari mulut bayi, dia akan merangsang alveoli untuk memproduksi ASI. Ingat tadi ya, yang pabrik ya, dirangsang, memerintahkan. Jadi PRH ini dari otak dia akan merangsang alveoli, pabriknya ASI untuk memproduksi ASI. Memproduksi dan dialirkan ke ampula tadi. Nah, prolaktin inilah hormon yang dapat menekan ovulasi. Lihat dari namanya ya, prolaktasi. Jadi diutamakan untuk laktasi. Karena laktasi dia akan menekan gestasi ya. Jadi setelah lahiran tadi hormon progesteron itu juga akan menurun drastis, kemudian akan digantikan oleh ini hormon prolaktin ini untuk menyusui. Karena fungsi selanjutnya dari ibu adalah melakukan laktasi ya. Apabila hormon prolaktin ini yang dapat menekan ovulasi dan produksinya terutama banyak pada saat malam hari. Jadi kalau si ibu ini sering menyusui pada malam hari, hormon prolaktin ini akan sering distimulasi dan dia akan menekan ovulasi sehingga ibu itu tidak subur. Itu tadi yang fungsi kontrasepsi tadi itu ya. Nah, apabila ibu jarang menyusui pada malam hari, otomatis stimulasi terhadap prolaktin ini juga menurun. Jadi kalau misalnya ibu jarang menyusui pada malam hari, bisa jadi ibu akan tetap subur karena prolaktinnya tadi produksinya tidak terlalu banyak. Ya. Kan kadang-kadang ada ibu yang kalau pagi siang aku menyusui, tapi kalau malam pakai formula atau ada yang pakai ASI perah itu ya, ASI perah dikasihkan ke bayinya supaya ibunya istirahat. Tapi perlu diwaspadai ini tadi ya, efeknya tadi ya, untuk kontrasepsi ya jelas akan berkurang fungsinya kalau ibu jarang menyusui pada malam hari. Kemudian hormon yang kedua yang sangat berperan pada saat menyusui adalah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini
sama stimulasinya juga disebabkan oleh reseptor yang ada di puting. Dia pada saat bayi ngenyot ya, pada ngenyot puting susu ibu, ini akan menimbulkan perintah ke otak ibu untuk menghasilkan oksitosin. Nah, fungsi oksitosin tadi kan apa? Merangsang kontraksi otot di sekitar alveoli. Jadi kontraksi otot itu yang mengeluarkan, fungsinya mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi sehingga bisa keluar melalui puting. Alveoli tadi memeras keluar ASI yang baru diproduksi ke dalam ductus. Juga menyebabkan, nah selain ini tadi, dia juga menyebabkan uterus berkontraksi. Nah, uterus berkontraksi sehingga mengakibatkan pendarahannya berkurang. Tapi akhirnya karena ada kontraksi, ibu juga kadang-kadang merasakan nyeri. Nih ya, jadi kan kadang-kadang ada tuh ibu-ibu yang menyusui, mungkin yang sudah pernah menyusui ya, saat menyusui ininya perutnya sakit. Bahkan kadang-kadang pada beberapa kasus saya yang ibu-ibu melahirkan dengan operasi, itu merasa nyeri perutnya. Dok, saya perutnya sakit banget. Nah, setelah saya periksa, ternyata nyerinya itu dari kontraksi. Nyeri dari kontraksi ini kadang memang sangat nyeri banget hingga sampai mengalahkan nyerinya dari jahitan operasi. Bahkan dengan obat anti nyeri pun kadang masih terasa nyeri. Ya wajar ya, kayak orang melahirkan normal gitu kan, dengan kontraksi yang seperti itu, dengan obat kan ya nggak bisa memang dikurangi nyerinya dengan obat oral biasa, obat minum biasa. Jadi nyerinya ini memang cukup lumayan karena akibat dari hormon oksitosin ini. Tapi jangan hanya berpikiran pada nyerinya ya, kita juga harus pikirkan bahwa oksitosin ini fungsinya berkontraksi supaya tidak pendarahan dan supaya mengeluarkan ASI yang sudah diproduksi itu. Nyerinya ini biasanya hanya sekilas saja kok, cuma beberapa menit gitu aja, kemudian akan hilang. Jadi enggak usah khawatir ya dengan hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini juga yang nanti biasanya ini kadang kita kan nanti saya ada di tulisan saya. Jadi ada namanya pijat oksitosin untuk memancing supaya menyusui ini bisa lebih lancar. Biasanya dilakukan pada otot pada sekitar tulang belakang. Nah, apabila pijat ini dilakukan pada saat hamil, takutnya oksitosin ini juga akan diproduksi sehingga akan mengakibatkan kontraksi. Jadi makanya sering kadang-kadang kalau pasien tanya, yang masih ibu hamil yang tanya, dok boleh pijet ini enggak ke leher enggak? Nah itu harus hati-hati ya, karena kadang-kadang bisa aja reseptor oksitosinnya ini nanti yang terpicu sehingga menimbulkan kontraksi malah. Nah, akhir-akhir ini juga banyak ibu-ibu yang tanya ke saya, waktu masih hamil nih ya, masih hamil 8 bulan, 9 bulan, dokter saya boleh nggak minum ASI booster supaya nanti ASInya lancar. Niatnya baik memang, supaya ASInya nanti lancar, jadi seawal mungkin supaya ASI ini bisa diproduksi, supaya nanti tidak kekurangan ASI. Masalahnya adalah ASI booster ini kan apa ya, ASI suportif ya, vitamin atau makanan yang bisa merangsang untuk produksi ASI semakin tinggi. Masalahnya adalah pada saat hamil, seperti yang saya bilang tadi ya, saya mundur dulu ya. Pada saat hamil, hormon yang terutama adalah yang berperan terutama adalah progesteron. Prolaktin ini dia fungsinya ada tapi tidak terlalu signifikan. Estrogen ini yang menguasai, estrogen dan progesteron dia menguasai pada saat ibu hamil. Nah, kalau sudah progesteronnya masih tinggi, prolaktin ini tidak akan naik, tidak akan bisa mengalahkan progesteron. Namanya aja sudah progestasi, prolaktasi. Jadi mau dikasih ASI booster sebanyak apapun, sebagus apapun, tidak akan bisa mengalahkan hormon alaminya tubuh. Jadi tidak perlu dari hamil ini sudah bingung, nanti saya kasih ASI booster apa ya, minum apa ya. Tidak usah memikirkan ASI booster dulu pada saat hamil.
Nanti apabila dibutuhkan, ASI booster memang dapat dikonsumsi, tapi setelah melahirkan, setelah menyusui, setelah ada ASI yang diproduksi akibat dari hormon prolaktin ini tadi. Jadi seperti itu ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan setelah ini tidak ada yang tanya lagi sama saya, nanti dok saya boleh minum ASI booster enggak? Masih hamil. Kemudian produksi, apa sih yang bisa meningkatkan dan menurunkan produksi dari hormon oksitosin? Beberapa hal yang dapat meningkatkan produksi antara lain perasaan dan curhatan kasih sayang kepada bayi. Jadi pada saat menyusui kita melihat bayi itu juga meningkatkan produksi dari ASI ya. Akan terasa payudara ini akan semakin kencang, kemudian ASI-nya bisa mengalir deras. Nah, itu berarti hormon oksitosinnya sedang meningkat. Celotehan dan tangisan bayi, dukungan ayah dalam mengasuh bayi, dan pijat oksitosin. Ini tadi ya. Jadi makanya kalau misalnya ibu-ibu bekerja, kan biasanya pumping itu. Untuk salah satu untuk meningkatkan supaya rasa ini tadi ya, perasaan terhadap bayi yang dapat meningkatkan oksitosin, kan kadang kita putarkan suara-suaranya bayi atau kita video call. Kalau zaman sekarang enak, sudah bisa video call sama bayinya. Zaman saya dulu masih ASI enggak bisa ya, masih didengarkan suara-suaranya tangisan bayi direkam, didengarkan sambil kita pumping. Zaman sekarang zamannya makin canggih, makin banyak bantuan, bisa sambil video call lihat bayinya ibu pumping. Bahkan pumping kan bisa dengan sekarang berbagai alat pompa, bisa dengan berbagai posisi, berbagai cara, itu bisa dilakukan, tetap memompa ASI. Tapi untuk meningkatkan produksinya tetap dengan ini tadi ya, bantuan bayi atau dari perasaan, dari psikologis ibu ya. Juga bantuan ayah dalam mengasuh, menggendong bayi, menyendawakan, mengganti popok. Ibu yang melihat ayah melakukan itu akan semakin meningkatkan hormon oksitosin pada ibu itu. Jadi ini yang saya bilang tadi, untuk sukses menyusui itu tidak hanya berdasarkan dari ibu saja, tapi dukungan ayah dan juga supporting family atau orang tua, saudara, mertua, itu juga sangat berpengaruh dalam proses menyusui. Juga pijat oksitosin. Pijat oksitosin ini bisa dilakukan pada ini ya, jadi mulai leher atas ini sepanjang kanan kiri dari tulang belakang. Jadi bukan melakukan pijatan seperti memutar gitu ya, dan menggunakan ibu jari, dilakukan dari atas ke bawah. Dan ibunya ini dengan posisi duduk menghadap kursi, kemudian bisa suami, bisa orang tua, bisa orang lain itu melakukan pijat. Ini juga dapat merangsang produksi dari hormon oksitosin. Dan ada beberapa juga yang bisa menurunkan produksinya, antara lain rasa cemas, sedih, marah, kesal, bingung. Jadi cemas akan tidak bisa memberikan ASI yang banyak untuk bayinya, cemas karena pekerjaan, stres, marah, kesal, atau cemas karena perubahan bentuk payudara, bentuk tubuh, karena meninggalkan bayi untuk bekerja, atau merasa ASI tidak cukup. Ya, jadi tidak usah khawatir cemas payudaranya, akunya kegendutan nanti gimana, tidak bisa balik, tidak usah dipikirkan itu. Itu justru akan dapat menurunkan produksi dari ASI. Nah, rasa sakit ini juga berperan menurunkan produksi dari oksitosin, terutama pada saat menyusui. Atau kalau pada saat awal-awal melahirkan, nyeri akibat jahitan, nyeri kontraksi kadang bisa membuat stres, akhirnya mengurangi produksi oksitosin. Makanya itu untuk ibu-ibu yang nanti melahirkan, baik normal maupun operasi, usahakan pain free ya, jadi enggak nyeri. Kalau misalnya ibu mengalami nyeri, komunikasikan dengan tenaga kesehatan yang memegang, yang tenaga kesehatan yang menangani ya, supaya diberikan
obat anti nyeri sehingga tidak mempengaruhi dari produksi hormon oksitosin ini tadi. Nah, ada beberapa hal untuk meningkatkan keberhasilan menyusui. Yang pertama adalah inisiasi menyusui dini. Apa sih IMD atau inisiasi menyusui dini? Nah, ini adalah kegiatan yaitu segera menyusukan bayi setelah lahir, terutama dalam 1 jam pertama. Letakkan bayi di dada ibu sehingga terjadi kontak skin to skin atau skin to skin kontak ya. Jadi kulit ibu dengan kulit bayi. Bayi akan mulai merangkak mencari puting ibu dan menghisapnya. Kontak kulit ini akan merangsang aliran ASI, meningkatkan bonding ibu dan bayi serta perkembangan bayi. Jadi yang penting di sini pada saat IMD adalah kegiatan menghisapnya ya ibu-ibu, bukan produksi ASI. Bukan berarti anaknya harus bisa minum ASI yang banyak. Enggak usah khawatir. Anaknya itu baru keluar dari perut jenengan. Dia masih punya dapat makanan banyak dari darah yang dihisap selama dia di dalam perutnya ibu. Yang lebih penting adalah proses menghisapnya, karena proses menghisap ini akan tadi yang grafik tadi ya, akan meningkatkan reseptor pada otak ibu sehingga akan menghasilkan hormon oksitosin dan prolaktin yang sangat berfungsi untuk menyusui ini tadi ya. Jadi penekanannya pada menghisapnya. Kemudian yakinkan bahwa ASI adalah makanan pertama dan satu-satunya bagi bayi. Tidak ada makanan atau cairan lain yang diberikan, karena hal ini akan menghambat keberhasilan proses menyusui. Seperti yang tadi saya bilang ya, untuk ASI yang awal tadi kan mengandung banyak cairan. Ya, kalau misalnya bayi ini dikasih minum air, dikasih minum air gula atau susu formula, dia akan merasa kebutuhan cairannya sudah tercukupi sehingga untuk ASI dia tidak akan terlalu mau ya karena sudah tercukupi itu tadi, bayinya merasa sudah tercukupi. Nah, makanan atau cairan lain ini akan mengganggu produksi dan suplai dari ASI itu tadi ya, karena anaknya sudah merasa cukup, tidak ada rangsangan, anak itu tidak ada keinginan untuk mengenyot, untuk menghisap puting ibu. Dan dia juga dapat menciptakan bingung puting apabila ibu menggunakan DOT, serta meningkatkan resiko infeksi dari kegiatan memberikan cairan lain tersebut. Apabila mungkin kurang bersih dalam pengelolaannya, bisa meningkatkan resiko infeksi. Nah, susui bayi sesuai kebutuhannya sampai puas. Ini tadi yang saya bilang ya. Jadi sampai puas, sampai dia akan melepaskan puting dengan sendirinya. Dengan ini berarti dia sudah mendapatkan ASI awal dan ASI akhir dan memenuhi semua kebutuhan, baik kebutuhan cairan maupun kebutuhan kalori. Ini ada video dari IMD ya. Mungkin bisa diantarkan bareng-bareng ya. Pada saat baru lahir ini kebetulan lahiran normal ya. Nah, setelah bayi lahir ini langsung ditaruh, ini dipastikan dulu ya tapi ya bayinya sehat, bugar ya, tidak perlu resusitasi. Kemudian bisa dibersihkan ya semua cairannya, kecuali pada tangan ya, kedua tangan ini sebaiknya tidak dihapus cairan ketubannya, karena ini tadi akan membantu bayi untuk membimbing menuju puting ibu ya. Kemudian setelah tali pusatnya dipotong, nah ini ditempelkan langsung ke perut ibu, skin to skin kontak ya. Jadi yang pertama, selain untuk fungsinya menghangatkan juga, ini fungsinya menghangatkan karena kan panas dari tubuh ibu akan disalurkan ke bayi. Nah, jangan lupa ditutupi dengan selimut dan juga topi supaya bayi tetap tidak kedinginan. Kemudian pada saat fase ini, bidan atau dokter akan melakukan melepaskan plasenta ya. Plasenta dari ibu, sambil melepaskan plasenta
bayi bisa IMD sampai bisa kurang lebih 1 jam. Ya, jadi waktu bayi ibu melihat bayinya, ibu melihat gerakan bayinya loh, gerak-gerak di sini, otomatis ini nanti psikologis ibu ini akan hormonnya akan meningkat, rasa keibuan itu akan tumbuh dengan sendirinya untuk bisa nanti akhirnya merangsang ASI, merangsang hormon oksitosin dan prolaktin tadi. Nah ini bau amniot, bau ketuban pada tangan ini, tangan si bayi akan membantu untuk mencari nipelnya. Karena baunya sama, puting ibu dengan cairan ketuban ini hampir sama. Ini akan membantu. Nah ini limited vision tadi ya, jadi matanya ini kelihatannya masih terbatas. Tapi karena bantuan areola yang tadi membesar, bayi akan lebih mudah menemukan puting susu ibu. Nah akhirnya dia ini ya, ini tidak semua IMD semudah ini ya ibu-ibu ya, kadang ada yang bisa berhasil cepat, ada yang harus sabar. Ini kan karena video jadi bisa dipotong-potong ya. Kalau IMD sabar aja, enggak usah terburu-buru, bayinya mimik. Ingat tadi ya, yang penting adalah skin-to-skin kontak dan refleks menghisap dari bayi. Enggak perlu harus ASI-nya keluar pada saat IMD. Nah, di Surya, Rumah Sakit Surya ini kita juga sudah melakukan ya. IMD tidak hanya pada saat persalinan normal ini ya. Ini sudah sudah saya tutup ini pasiennya. Di sini bayinya ya. Fokusnya tolong ke sini ya. Fokus ke bayinya. Saya kasih panah ya. Fokus ke dokternya ini ya. Dokternya ini kebetulan terlalu narsis ini kalau di Surya ini. Jadi sering foto-foto. Nah, ini di sini kita bisa lihat ya, pada saat IMD ini pada saat segera setelah melahirkan bayi kita usahakan IMD, inisiasi menyusui dini. Sambil di sini biasanya saya sambil melahirkan plasenta, sambil dijahit, jadi kurang lebih 1 jam. Ini untuk memaksimalkan bonding ibu dan memaksimalkan produksi dari oksitosin dan prolaktin. Untuk di kamar operasi kita di Rumah Sakit Surya sudah bisa melakukan IMD. Cuman memang kita ada keterbatasan, memang belum bisa sampai 1 jam. Kita misalnya hanya beberapa menit awal kita lakukan IMD. Ini karena keterbatasan karena karena ruangannya memang dingin ya. Jadi ini bayinya takutnya suhu tubuhnya akan turun sehingga bisa membahayakan untuk bayinya juga. Tapi sekali lagi kedua IMD ini kita lakukan apabila bayi dalam kondisi bugar. Bayi tidak memerlukan resusitasi. Kalau memerlukan resusitasi kita tidak melakukan IMD ini baik di kamar salin maupun di kamar operasi. Ya. Jadi ini sudah bisa ya kita lakukan, tidak usah berkecil hati ibu-ibu yang harus operasi tetap bisa melakukan IMD. Tapi memang IMD ini tergantung dari kebijakan masing-masing rumah sakit. Jadi sebaiknya ditanyakan dulu pada saat sejak kontrol kehamilan, ditanyakan apakah rumah sakitnya ini bisa untuk dilakukan IMD. Karena ada yang bisa dan ada yang tidak. Kalau misalnya memang tidak bisa karena keterbatasan tertentu ya jangan terlalu dipaksakan juga ya kan, memang karena ada keterbatasan itu tadi ya. Oke, selanjutnya yang mempengaruhi keberhasilan menyusui adalah rawat gabung. Nah, ini rawat gabung. Jadi merawat ibu dan bayi pada ruangan yang sama sepanjang hari. Kemudian dapat memastikan bayi yang sakit selalu dekat dengan ibunya. Dengan rooming in ini atau rawat gabung ini, frekuensi menyusui bayi akan bisa lebih sering ya, jadi tidak terbatas ibu harus jalan-jalan, ibu harus ada jam-jam tertentu untuk menyusui, itu tidak terhambat dengan hal tersebut. Bisa menyusui kapanpun bayi mau dan sepinginnya ibu untuk melihat bayinya. Nah ini ya, ini lagi-lagi dokternya ini terlalu narsis ini ya, suka foto ini. Tapi ini ya bukan itu ya, anunya saya ya.
fokus saya lihat di sini ini adalah ruangan bayi ya. Ada ruangan bayi, di sini ada ibunya. Bayi bisa, ini ada tempat tidur bayi, bisa rooming in atau rawat gabung setelah melahirkan. Nah, ini untuk persiapan agar sukses menyusui, yaitu persiapan mental, yakin bahwa ASI yang terbaik, yakin bisa menyusui, dan hindari pemikiran ada rencana nanti kalau aku nggak bisa, aku tak pakai formula. Nah, itu sebaiknya dihindari. Stay positive, trust your body and your baby. Semua bisa kalau semua yakin, saya bisa ASI. Dipastikan dulu. Yang penting adalah persiapan mental. Dua, yaitu bangun support system. Keluarga merupakan support system utama. Bisa jenengan mengikuti kelas menyusui atau komunitas-komunitas menyusui, sekarang sudah banyak ya. Di sini bisa dilihat dari foto ini ya. Di sini ada, ini orang tua ya, ibu, entah ibu atau mertua. Kemudian ini juga ada suaminya. Ini sebetulnya pada saat foto ini ada banyak suami yang ikut juga ya, ibu sama suaminya. Cuman waktu saya ajak foto pada enggak mau ini, jadi cuma satu ini bapak ini yang mau. Di sini saya mau menunjukkan bahwa untuk bisa berhasil menyusui itu tidak hanya ibu-ibu, tapi keluarga sekitar ini harus sangat membantu ibu untuk bisa menyusui hingga berhasil. Jadi harus tahu juga tentang ilmu menyusui, baik bapaknya, baik ibu mertua, baik eyangnya, semua harus tahu. Kalau bisa diajak mengikuti kelas ini. Kemudian persiapan diet makanan. Ibu harus mengonsumsi cukup makanan untuk membuat ASI. Jadi jangan sampai jaringan tubuhnya ibu terpakai untuk karena ASI itu tadi ya. Karena ibu yang kurang gizi juga ASInya juga akan berpengaruh pada kualitas ASInya. Ibu juga harus merasa sehat dan kuat untuk bisa mengurus keluarganya. Karena kan yang dipikir ibu ini tidak hanya bayinya toh ya, tapi juga keluarga yang lainnya. Jadi kalau bisa fokus pada makanan alami atau unprocessed food ya. Unprocessed food ini seperti nugget, fast food. Nah, kayak gitu yang tinggal goreng, tinggal itu. Gizinya lebih sedikit daripada makanan alami dibandingkan misalnya buah, sayur atau makanan daging-dagingan, protein dan lain-lain. Makan dengan frekuensi sering. Jangan menghitung kalori saat menyusui, enggak usah bingung aku nanti aku makan banyak nanti gemuk. Oh, jangan, enggak usah khawatir ya. Juga buat list snack buah-buahan kacangan yang mudah disimpan di rumah. Jadi nanti ini dipersiapkan sejak hamil, nanti pada saat menyusui sudah tinggal melakukan. Juga ini ya mungkin enggak terlalu penting, tapi juga penting juga sih ya untuk mempersiapkan dekorasi rumah yang ramah menyusui. Jadi siapkan tempat, boleh di bangku, boleh di kursi atau pojok ya, di mana tempat ini sangat asik, baik tempatnya atau dia dekat dengan meja atau dekat dengan tempat untuk ngambil snack ya, karena kan kalau nyusoni itu kan mesti lapar, jadi gampang untuk menyusui, gampang untuk asinya juga nyaman ya. Baik, terima kasih atas waktunya, Dr. Ani. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata bicara menyusui itu bukan sedikit ya waktunya, padahal ini hanya kulitnya saja ya dok. Jadi manfaat menyusui itu sangat banyak sekali, nggak hanya ibu aja yang harus tahu, bahkan support sistemnya seperti bapak, seperti mertua, seperti kakak-kakaknya mungkin juga harus tahu semua nih ilmu menyusui. Dan ternyata 1 jam nggak cukup ya, kayaknya harus 3 hari ini dok kita belajar menyusui ya. Gitu. Ini yang bertanya ini sangat banyak sekali, jadi partisipannya ini sangat antusias sekali. Tapi tunggu dulu ya, jangan kemana-mana. Kita masih akan berbincang lagi dengan dokter spesialis anak kita, tentunya lebih hot lagi. Untuk 7 penanya ini saya klik dulu ya. Jadi semuanya yang bunda-bunda sahabat Surya yang mau bertanya boleh menuliskan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan di akhir sesi. Dan jangan lupa kita punya door prize yang menarik tentunya. Oke, untuk pembicara selanjutnya Dr. Desi. Mohon izin untuk baca CV sebentar ya dok. Ya, silakan. Ya.
Dr. Desi Fiasri, spesialis anak. Beliau lulusan Fakultas Kedokteran Hang Tuah di 2004, kemudian melanjutkan PPDS anak di UNER, lulus 2018, dan beliaunya juga konselor ASI. Oke, monggo dokter, bisa dimulai. Oke. Kemarin saya nitip untuk di screen. Share Oke, screen, iya. ya Mbak Dian, minta tolong share screen. Oke, sebentar, dokter. Ya. Ya, sudah kelihatan. Monggo dokter. Oke. Di ini ya, udah full ya. Di full kan kayaknya, Mbak. Oke. Terima kasih, Mbak Dian. Oke, terima kasih, Dr. Anis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya menyambung Dr. Atika ya. Oke, terima kasih Surya sudah diajak partisipasi di Pekan ASI, Minggu Pekan ASI ya, buat Breastfeeding Week. Jadi di tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus 2022 ini kita ada World Breastfeeding Week. Sehingga kami berdua, saya dengan Dr. Atika, diajak oleh RSI Asura untuk memeriahkan acara hari ini, bukan untuk mengajar, tapi hanya untuk membuka wacana baru. Apa yang mungkin Bunda Ayah sudah tahu, tapi mungkin ini sedikit reminding atau refresh. Oke, slide. Nah, saya tidak sedikit narsis. Waduh, tadi foto saya sekilas saja ya. Ya, ini makna menyusu, perempuan mendapatkan anugerah untuk dapat mengandung, melahirkan dan menyusui ya. Karena kita semua wanita, kodrat yang diemban, yang tanda adalah kita punya rahim dengan semua bagiannya, sehingga yang paling penting adalah bahwa semua perempuan itu berpotensi untuk menyusui anaknya. Sama dengan potensinya untuk dapat mengandung dan melahirkan. Jadi, apa yang dapat kita petik, sebenarnya semua pasti bisa menyusui. Ya, slide. Slide. Oke. Makna menyusui itu sebenarnya bukan hanya soal menyusui ya, tapi kalau kita lihat ketika ibu mendekap bayi yang sedang disusukan, pandangan mata yang tertuju pada bayi dengan penuh kasih sayang dan keinginan memberikan yang terbaik untuk buah hati, dan sikap ibu yang membuat bayi merasa aman dan nyaman. Maka dengan menyusui, ibu dan bayi akan merasa ada connecting, yaitu saling mencintai dan dicintai. Slide. Sekarang kita tahu makna menyusui, ya, memberikan dekapan, kontak mata, aman, nyaman, timbul rasa cinta dan bonding. Sekarang saya tanya, kalau kita memberikan botol, apakah ada dekapan? Ada bila digendong. Tapi apa selalu digendong kalau botol? Itu jawaban yang bisa dijawab oleh orang tua ya. Apakah ada kontak mata? Belum tentu. Kalau tertutup botol, apakah bayi merasa aman? Ada kalau didekap erat ya Bunda. Apakah ada rasa cinta? Ya, rasa cinta ada kalau kita membuat botolnya. Oke, mungkin ini sebentar ini saya bikin side by side. Oke, apakah tercipta bonding? Ada, tapi kalau misalnya kita direct breastfeeding, bayi mendengar detak jantung ibunya, disitulah letak bondingnya sesungguhnya. Oke, slide. Kita lihat bahwa penyusu yang bagaimana bisa memberikan dekapan, kontak mata, bisa membuat aman, nyaman, dan timbul rasa cinta. Ya, kalau kita menyusui langsung, maka kita bisa mendekap, ada kontak mata orang tua, bayi merasa aman dan nyaman. Apakah ada rasa cinta? Ya, pastinya. Ada bonding? Ya, pastinya. Dengan detak jantung yang didengarkan oleh bayi, yang dianggap bayi adalah nyanyian tidur pada saat dalam kandungan, itulah bonding yang tercipta dari perut bayi, dari perut ibu, yang saat bayi dalam kandungan sampai bayi disusui. Slide. Apabila ibu menggunakan pompa ASI untuk memerah ASI, oke, sekarang kita lihat. Kenapa? Mungkin saat itu ibunya sakit TI. Ibu bisa dilakukan terapi ya. Ibu bisa berkonsultasi pada konselor ASI. Anda bekerja, oke, bonding pada malam hari. Tidak selalu harus tidak membonding pada malam hari. Jadi ibu bekerja pada saat Anda pulang, lakukan langsung direct breastfeeding. Saya tidak cuti dokter. Oke, tanyakan kepada pihak manajemen Anda, karena itu hak setiap wanita.
Tapi kalau memang tempat kerja Anda tidak bisa memberikan Anda cuti lama, maka lakukan langkah kedua, bonding pada malam hari. Berikan waktu 6 bulan untuk menyusui aktif karena waktu ini tidak bisa ditukar dan bisa mempengaruhi masa depan. Bonding pada anak itu bisa mempengaruhi masa depan anak kita. Apabila kita melakukan bonding pada anak kita dengan penuh rasa cinta dan dekapan, otomatis anak itu akan mendapatkan rasa percaya diri karena merasa dicintai oleh ibunya. Berikan waktu 6 bulan itu dengan sangat berharga, maka anak itu akan mendapatkan kepercayaan diri sampai berpuluh-puluh tahun. Slide. Kita lihat, ini adalah ilustrasi gambarnya. Apabila ibu melakukan direct breastfeeding, maka kita lihat ada kontak mata, ada dekapan, si bayi juga bisa mendengar detak jantungnya si ibu. Ya, ASI itu fondasi kehidupan anak. Slide. Tadi yang seperti diceritakan oleh Dr. Atika, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari masa konsepsi atau masa pembuahan, di mana pada saat bayi itu dilakukan pertemuan antara sel telur dengan sperma, disitulah dimulai 1000 hari pertama kehidupan. Sampai dengan anak usia 2 tahun. Kita sebut sebagai periode emas. Kenapa? Karena pada saat itu ada pertumbuhan otak. Maka apabila kita berikan yang sangat sempurna, yang diberikan oleh Allah berupa ASI, maka anak-anak kita akan terhindar dari kondisi yang berbahaya. Contohnya, kurang cerdas, stunting juga bisa kita hindari. Lalu, anak-anak juga tidak mudah sakit, dan juga kemampuan otak menyerapnya lebih baik, sehingga masa dewasa anak untuk sosioekonomi mereka sendiri juga pasti akan meningkat. Slide. Ya, kalau kita tahu dari yang tadi ceritakan Dr. Atika, ini adalah ilustrasi gambarnya. Apabila ibu hamil makan lebih banyak, maka kebutuhan gizi janin terpenuhi. Sebenarnya bukan 2 kali lebih banyak ya Bunda Ayah, tapi makan dengan kebutuhan gizi yang cukup untuk ibu hamil. Bukan cukup untuk saat ibu tidak hamil, jadi cukup untuk ibu hamil. Jadi ibu melakukan makan itu bukan untuk ibu sendiri. Nah, itulah istilahnya Anda makan untuk 2 porsi. Jadi cukup untuk ibu menyusui apabila Anda menyusui, atau cukup untuk ibu hamil apabila ibu hamil. Lakukan juga ikuti kelas ibu hamil, ya. Yang ketiga, apabila Anda melahirkan, lakukan IMD dan berikan ASI eksklusif. Oh, ada juga pantangannya. Hati-hati, jangan merokok, jangan minuman bersoda dan beralkohol. Juga menghindari makanan yang berpengawet tinggi atau mengandung garam tinggi seperti natrium, seperti mie instan ataupun MSG, ataupun makanan-makanan lain yang mengandung natrium tinggi. Jangan lupa selalu berikan anak makanan pendamping anak, makanan pendamping ASI setelah anak usia 6 bulan, dan juga berikan vitamin A dan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Lakukan timbang berat badan dan ukur panjang badan serta lingkar kepala setiap bulan di posyandu atau di dokter anak Anda untuk dipantau tumbuh kembangnya. Yang terakhir, harus selalu menjaga hygiene sanitasi dalam menyiapkan dan memberikan makanan baik berupa ASI maupun MPASI. Slide. Oke, slide. Oke. Ini ya, ini kalau kita tahu sekilas aja makanan pendamping ASI itu apa, mungkin bisa diperkenalkan setelah ASI eksklusif. 6 bulan, apabila anak Anda membutuhkan makan yang kurang dari 6 bulan, bisa berkonsultasi pada dokter anak Anda apabila memang anak tersebut mengalami kondisi-kondisi tertentu. Contohnya seperti gizi buruk, weight faltering, ataupun stunting. Slide. Ini adalah ringkasan perbedaan ASI dengan susu lain. Bisa sekilas Ibu lihat, apa sih kandungan dari ASI, apa kandungan dari susu sapi, dan apa kandungan dari susu formula ya. Tadi Dr. Atika mungkin juga sudah menjelaskan sekilas, bahwa dari ASI pasti proteinnya jumlahnya tepat, mudah dicerna. Sedangkan kalau susu sapi bagaimana? Proteinnya terlalu banyak, susah dicerna. Lalu susu formula, jumlah proteinnya dikurangi, kualitasnya seperti susu sapi. Jadi jangan heran, apabila anak-anak yang minum susu formula tidak selalu berat badannya bisa mencapai kondisi optimal dibandingkan dengan anak dengan ASI. Begitu juga dengan lemak. Kita lihat di lemak di ASI ada asam lemak ya esensial, lipase untuk mencerna, sehingga di dalam ASI walaupun kita bilang itu ASI,
dia mengandung salah satunya adalah air. Sehingga bayi tidak memerlukan air untuk menambah asupan minumnya sampai anak usia 6 bulan. Juga ASI mengandung sistem pencahar oleh karena ada enzim lipase. Sehingga bayi kadang-kadang BAB bisa sampai 8-10 kali. Jangan heran. Yang penting adalah warnanya dan bentuknya. Jadi kalau warnanya dari ASI itu kuning cerah, bentuknya masih berupa lembek, tidak ada air atau lendir, maka anak ASI BAB-nya cukup baik. Bila anak Anda mempunyai warna dan bentuk berbeda, konsultasikan kepada pihak rumah sakit. Ya. Pada bagian karbohidrat juga mengandung banyak laktosa yang cukup bisa diserap oleh manusia, anak bayi. Sedangkan susu sapi sangat rendah laktosanya. Sedangkan pada susu formula dia mengandung gula, sukrosa ya, dan kurang oligosukrosanya ya. Jadi sehingga risiko anak untuk gangguan sistem pencernaan tinggi. Vitamin dan mineralnya pastinya cukup baik ASI. Dia mengandung semua mineral baik mikro makronutrien dibandingkan susu formula karena ditambahkan, dan hati-hati apabila Anda meminumkan susu formula dengan cairan yang cukup panas atau cukup dingin, maka vitaminnya akan ada yang rusak. Ya, salah satunya vitamin C yang mudah rusak ya Bunda. Pada susu sapi, zat besi, vitamin A dan C juga rendah sehingga susu formula dan susu sapi selalu berisiko mengalami anemia defisiensi besi. Sehingga kita dari para dokter anak mengeluarkan rekomendasi pemberian zat besi oleh karena saking banyak di Indonesia orang-orang yang memberikan susu formula pada anaknya dibandingkan ASI. Sehingga itulah guna kami sebagai para konselor ASI untuk memberikan pencerahan bahwa ASI banyak mengandung keuntungan. Yang paling akhir, di paling akhir kita lihat faktor antiinfeksi. IgA ya, IgA itu adalah sistem kekebalan tubuh yang dikeluarkan ASI yang tidak ada di dalam susu formula maupun susu sapi. Dan juga adanya faktor pertumbuhan yang di dalam susu formula maupun susu sapi tidak ada. Satu lagi yang mau saya ingatkan, kita memberikan ASI ya dengan memberikan susu sapi bukan cuma memberikan minum, tapi juga memberikan DNA. Apabila di dalam susu formula sapi atau susu sapi ada DNA sapi yang masuk, itu akan berikatan dengan DNA manusia, yaitu di sekretariat IgA akan bermutasi menimbulkan reaksi autoimun ataupun mutasi menjadi sel kanker. Itulah kenapa pemberian susu formula dan susu sapi berisiko kanker pada seorang anak 20 hingga 25 tahun kemudian, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga langkah tepat kita memberikan ASI untuk mengurangi risiko anak-anak menderita penyakit-penyakit autoimun, kanker, atau kronisitas pada masa tua. Oke, slide. Slide. Ya, ini ya, jadi yang tadi disebutkan oleh Dr. Atika, apabila semakin sering dikonsumsikan, maka produksi ASI di payudara akan semakin banyak atau sesuai on demand. Jadi kalau bayi disusui, tidak usah tergantung pada jam. Bayi menangis setiap jam, setiap 30 menit. Apabila anak itu membutuhkan ASI, maka berikan. Apakah Anda merasa bayi keluar? Bayi 0 sampai 3 bulan, dia akan terjadi kejar tayang. Sehingga anak itu haus terus, tapi ternyata dia tidak, tapi merasa nyaman dengan meminum ASI. Karena di dalam ASI sudah ada efek sedasi atau efek mengantuk. Jadi kalau anak itu meminum ASI, anak itu akan tenang dibandingkan anak minum susu sapi. Sebenarnya kalau minum ASI dia terlihat seperti lapar, berarti kita harus tahu apakah pasokan ASI-nya cukup. Bisa kita lihat dari jumlah kecukupan ASI, kita lihat dari kencingnya bayi tersebut, ataukah berat badan bayi bertambah atau tidak. Sebentar saya minum. Ya, kalau misalnya itu semakin sering ibu tetekan atau ibu pompa, combine antara manual atau marmet ya, kalau kita sebut dikombinasi dengan elektrik, maka itu akan semakin prolaktin dikeluarkan oleh tubuh kita, maka ASI akan semakin keluar ya. Jadi tubuh kita akan mengeluarkan 2 enzim, prolaktin dan oksitosin. Prolaktin keluar bila anak itu dilahirkan, dan oksitosin keluar apabila ibu ada weaning atau untuk menyusui. Ya, jadi itulah hormon-hormon prolaktin dan oksitosin bekerja, dan
hormon prolaktin atau kita sebut sebagai hipotesis anterior melakukan prolaktin, maka kita ingin meningkatkan prolaktin supaya ASI kita semakin banyak dilakukan pada tengah malam atau efek hyperprolactin syndrome yang dilakukan pada jam 10 hingga jam 2 malam dengan dilakukan combine antara perah dengan perah elektrik itu akan meningkatkan prolaktin sehingga itu kita sebut sebagai orang-orang awam mengatakan power pumping ya untuk meningkatkan produksi. Sebenarnya kalau di kedokteran anak tidak ada, tapi power pumping diberikan oleh orang tua yang ingin meningkatkan produksi atau merasa bahwa bisa dilakukan pada tengah malam di mana kondisi hipofisisnya dipicu sehingga keluar hormon prolaktin. Oke, slide. Ya, ini adalah gambaran anatomi dari ASI. Jadi kita lihat sekilas ada muscle cell ya. Itu disitulah dibentuknya oksitosin untuk willingnya ibu. Jadi kalau semakin kita ada kendala Mbak Dian? Mbak Dian, ada kendala? Sudah dokter? Iya, belum keluar. Belum keluar. Iya. Minta tolong slide-nya dimunculkan lagi Mbak Dian. Sampun dokter. Oke. Bukan ini tadi ya kayaknya. Oke, digedein aja ya. Ya sudah, digedein lagi Mbak. Oke, ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya aja ya. Ini adalah perlekatan yang benar Ayah Bunda. Jadi kalau kita lihat ya yang ditanda centang hijau, apabila daerah bibir itu terbuka lebar ya, sedangkan dagu bayi menempel pada payudara ibu, bibir bayi terlipat keluar, maka areola atas ini juga terlihat lebih banyak dibanding areola bawah. Ini adalah yang benar. Ditambah dengan pipi bayi yang membulat dan tidak terdengar decakan. Apabila seperti ini hanya menempel pada puting, maka bayi tidak bisa memompa di daerah sini ya. Kalau saya lihat di boneka ini, saya buat boneka, kalau bisa melihat, maka daerah sini tidak bisa dipompa oleh mulut bayi. Jadi bayi hanya menempel di sini sehingga bayi tidak bisa memompa untuk mengeluarkan ASI. Slide. Ya, seperti ini posisi yang benar, di mana kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Bayi itu harus didekap oleh ibu dengan cara bayi didekatkan pada tubuh ibu, dan ibu menopang seluruh tubuh bayi, dan bayi harus menghadap kepada payudara ibu dengan hidungnya berhadapan dengan puting. Karena kalau hidung bayi berhadapan dengan puting, maka mulut bayi akan terbuka dan masuk. Tapi kalau bibir bawah bayi dilekatkan pada puting, maka puting itu akan masuk ke bawah dagu. Ya, jadi itu adalah refleks yang dikeluarkan oleh bayi atau kita sebut sebagai routing. Itu refleks yang dikeluarkan bayi sampai usia 6 bulan. Slide. Kita harus tahu ini adalah bahwa bayi terhidrasi dengan baik atau bayi dalam kondisi cukup ASI. Kalau berat badan tidak turun setiap kali pengukuran berat badan per bulan, BAK lebih dari 6 kali sehari atau buang pampersnya ibu ya 6 kali sehari atau lebih, pipisnya tidak bau dan warna kuning jernih ya. Jadi ada yang pipisnya sampai butek warnanya putih itu maka bayi itu tersebut tidak mendapatkan ASI cukup. Pola BAB tetap sama seperti sebelumnya ya. Jadi bagus ya kuning cerah dan bentuknya bagus. Bayi tetap aktif dan tidak malas minum, maka itu adalah bayi yang dengan hidrasi baik. Kalau ragu, konsultasi ke dokter atau konselor ASI. Slide. Ini yang kita sebut sebagai posisi menyusui ayah bunda. Ini biasanya kita lakukan di klinik-klinik laktasi, di klinik saya juga saya sudah selalu mengajarkan pada pasien-pasien saya, bahkan apabila saya visitor bayi juga saya lakukan. Cradle hold ini biasanya posisi yang biasa kita lakukan pada setiap bayi baru lahir yang tidak ada masalah di gangguan oromotor. Cross cradle apabila bayi itu mengalami gangguan dengan payudara ibu yang sedikit besar, atau bayi yang mengalami
kesusahan untuk menetek perlekatan apabila putingnya kreket atau terbelah atau terbenam, itu bisa kita lakukan cross cradle. Football hold itu apabila bayi itu sudah menetek sebelah kiri, ingin menetek sebelah kanan tanpa merubah posisi, kita bisa melakukan football hold. Ini adalah bayi yang bisa ditetekkan dengan menyusui bayi kembar. Jadi football hold di kedua kanan kiri menggunakan alas bantu menyusui atau bantal menyusui. Lying aside ini adalah posisi slide sebelumnya. Posisi bayi yang dilakukan pada saat ibu habis melahirkan ya. Reclining juga dilakukan apabila bayi habis melahirkan sehingga lebih nyaman buat ibu yang merasa kesakitan akibat sesar ya, post-section cesarean. Slide. Ini adalah posisi menyusui yang benar ya. Gendong bayi ibu dengan seluruh tubuhnya menghadap ke ibu, ini cradle hold ya. Posisi hidung dan dagu bayi menghadap payudara. Kita lihat ini adalah ilustrasinya. Jadi mulut bayi masuk ke dalam puting masuk ke dalam mulut, menekan langit-langit sehingga dia akan menjadi seperti tuas apabila ditekan, ASI akan mancur masuk ke dalam saluran mulut. Tapi kalau puting hanya ada di rongga mulut bagian dekat hidung, maka tidak akan tersedot dengan baik sehingga bayi mudah tersedak dan juga bayi tidak bisa memompa ASI dengan baik oleh karena tidak ada bagian dari otot atau ductus alveoli yang terpijat sehingga otomatis bayi tersebut tidak dapat perahan ASI yang cukup. Slide. Oke, kita masuk seputar pertanyaan dan persoalan tentang ASI yang banyak dikeluhkan ibu-ibu. Slide. Bagaimana cara menyusui seorang ibu kepada bayinya dengan baik? Tadi sudah kita gambarkan ya. Seperti apa harusnya Anda melakukan dengan pola memegang yang benar dan perlekatan yang baik. Slide. Nah, ini tadi ya, menyusui anak dilakukan sambil duduk atau sambil berbaring. Bila memilih menyusui sambil miring ke kiri atau kanan, usahakan payudara tidak menutupi bayi, terutama bagian hidung ya. Jadi kalau bayi tidak menangis atau bayi tidak bisa mengisap, maka dia mungkin tertutup hidungnya. Tapi kalau bayi bisa mengisap, ibu harus tetap tenang. Slide sebelumnya. Bila Anda memilih untuk menyusui sambil duduk, sebaiknya duduk sambil bersandar dan agar tidak pegal memegang bayi, taruhlah bantal menyusui sehingga Anda tidak perlu menyangganya. Ingat, susui anak Anda itu harus tenang. Berbaring 10-15 menit, tenangkan pikiran Anda. Tidak boleh ada rasa marah, jengkel, atau tegang yang akan mempengaruhi produksi ASI. Jadi nggak perlu ya nonton drama Korea sambil netek atau sambil berantem sama orang lain sambil netek, ya otomatis nanti produksinya akan keluar ibu. Jadi harus tenang, tidak boleh cemas, tidak boleh stres. Slide. Slide. Oke. Ini tadi ilustrasi gambar yang saya lakukan. Oke. Slide. Oke. Ini adalah gambar dari IDAI, Satgas ASI, Manajemen Laktasi, Posisi dan Perlekatan. Bisa Ibu download sehingga Ibu bisa sambil belajar seperti apa sih perlekatan, seperti apa menyusui posisi yang benar. Apabila Anda ingin menyusui bayi kembar bisa melakukan seperti apa, itu Anda bisa mencari informasi dari sini. Oke, slide. Bagaimana cara mengetahui bahwa ibu telah menyusui dengan benar? Slide. ASI dibentuk dalam kelenjar susu, jauh di dalam payudara. Jadi, kalau dia dibawa keluar oleh saluran kecil ke tempat areola atau lingkaran berwarna gelap di sekeliling luar puting. Jadi ya gini ya ayah bunda, maksudnya adalah bayi itu tidak mengisap di puting. Jadi jangan cemas kalau puting kecil, puting tidak ada tuh jangan cemas. Karena bayi itu mengisap di lingkaran berwarna gelap di sekeliling luar puting. Atau kita sebut sebagai areola. Dengan pola perlekatan yang benar, maka ibu akan bisa menyusui anaknya dengan baik. Apabila ibu yang insecure dengan puting, Anda bisa melakukan nipple puller, memakai nipple puller dengan menggunakan berbagai macam alat, atau melakukan penarikan puting pada saat mulai memasuki usia 9 bulan ke atas untuk posisi mau melahirkan. Atau mendekati posisi, misalnya ya, HPHT anak ini akan dilahirkan mungkin minggu depan. Jadi beberapa hari sebelum melahirkan, ibu bisa melakukan penarikan puting. Itu untuk pada ibu-ibu yang menganggap bahwa puting saya terlalu kecil, saya ingin bisa memanjangkan puting supaya saya tenang, itu bisa ibu lakukan. Ya, nah masukkan areola ke dalam mulut sehingga dengan demikian tekanan gusi akan mendorong timbunan ASI dalam areola ke arah puting. Jadi kalau hanya putingnya masuk mulut, bayi harus mengisap dengan kuat dan putingnya lecet, ayah bunda. Itu yang menyebabkan puting lecet. Slide.
Ini adalah kenaikan berat badan yang harus orang tua ketahui untuk tahu apakah bayi saya dapat kecukupan ASI. Jadi kalau ayah bunda ingin tahu ya, ini yang dihitung per bulan sampai 3 bulan, biasanya kita 800 graman ya. 4 sampai 6 biasanya 600-an ya, itu 4, 5, 6 itu 600 ayah bunda. 7 sampai 9 biasanya 400, di atas 9 biasanya 300, di atas 1 ton 200 gram per bulan. Oke, slide. Tanda-tanda menyusui bayi dengan benar, slide. Kalau kepala bayi tidak lurus dengan badan, bayi hanya menyusu pada puting susu Anda, tidak menyusu pada areola. Bayinya menyusui dengan ringan, cepat, dan gugup, tidak menyusui dengan sungguh-sungguh dan teratur. Pipinya berkerut ke arah dalam dan Anda mendengar bunyi. Jadi cak-cak-cak itu berarti bayi tidak menyusu dengan benar, karena berarti putingnya sedikit terlepas atau areola tidak terhisap dengan baik. Ya, Anda juga tidak mendengar bunyi bayi mendeguk-deguk menelan secara teratur. Ya, oke, slide. Bagaimana menyimpan dan menyajikan ASI perah? Slide. ASI perah itu adalah ASI yang diperas dari payudara, disimpan dan diberikan pada bayi saat ibu tidak ada. Bisa dengan menggunakan alat elektrik ataupun dengan perah tangan, sesuai dengan keinginan ibu. Jadi kalau Anda biasa seperti saya dulu waktu menyusui, saya melakukan perah tangan, karena lebih cepat. Karena saya tidak bisa melakukan dengan perah elektrik karena nggak sanggup waktunya. Jadi saya perah tangan. Dan itu saya merasa lebih nyaman. Tapi ada ibu yang tidak nyaman, saya ingin dengan perah elektrik, itu terserah Anda. Kombinasikan itu akan meningkatkan kecukupan ASI anak Anda. ASI yang disimpan dalam ruangan pun bisa tahan 3-4 jam ya. Jadi nggak apa-apa kalau dalam suhu ruangan. Jadi kalau Anda ingin habis perah lalu taruh nggak sempat nanti udah gitu dibawa ke anaknya, 3-4 jam masih aman. Kalau simpan dalam lemari es mampu bertahan 2-3 hari, tapi dalam freezer bisa tahan 2-3 bulan ya. Kalau sudah dikeluarkan sudah tidak bisa disimpan lagi ya. Sudah dikeluarkan ya sudah langsung dibuang. Kalau nggak dihabiskan. Oke, slide. Oke, jika menemukan tanda-tanda seperti ini, bau asam, bergumpal, warna pekat, itu ASI sudah rusak. Buang dan ganti dengan ASI baru. Kalau enggak, maka anak-anak akan diare. Jangan panaskan ASI di atas api, bisa membuat enzim penyerapan mati kepanasan. Cukup meletakkan ASI ke dalam mangkok berisi air hangat, supaya suhu ASI mendekati suhu tubuh ibu, kecuali itu ASI donor. ASI donor itu ada 2 sistem ya, flash heating ya, ada di Instagram saya Desi Fiasri, cara pemanasan untuk ASI donor. Ya, jadi Anda bisa konsultasikan pada dokter konselor ASI siapapun bagaimana cara memanaskan atau bagaimana cara menyiapkan ASI donor. Jadi ASI donor boleh direbus, tapi dengan cara flash heating, tidak direbus langsung. Disarankan untuk memberikan ASI perah dengan menggunakan sendok, bukan botol susu, atau cup feeder ya Bu ya, biasanya kalau ini untuk mengurangi resiko bayi bingung puting. Biasanya pada bayi sampai 3 bulan, kalau di atas 3 bulan biasanya tidak bingung puting. Sudah bisa dia. Kalau kurang dari 3 bulan, kalau Anda masih takut, lebih baik Anda tetap direct breastfeeding, tapi kalau Anda tinggal bisa menggunakan cup feeder atau menggunakan sendok, banyak di toko atau supermarket. Ya, oke, slide. Ada diet khusus selama menyusui? Kita lihat slide. Tidak ada. Semua bisa dimakan. Oke, slide. Ada makan tertentu harus dihindari? Oke, slide. Meskipun Anda sering dengar ungkapan bahwa makanan tidak boleh dikonsumsi selama menyusui, tapi selama Anda sehat dan Anda tahu makanan itu sehat, makan Ibu. Kecuali Anda tahu Anda alergi, maka batasi makanan penyebab Anda alergi. Atau makanan yang bisa menimbulkan resiko pada anak, yang bisa mengandung enzim-enzim berbahaya pada anak, maka hentikan. Ya, slide. Bagaimana jika terjadi infeksi di payudara selama menyusui? Oke, slide kita lihat. Oke, yang kita sebut sebagai mastitis atau infeksi pada sumbatan ductus, sehingga puting susu mengalami sumbatan, kita harus melakukan pengamanan dulu sebelum terjadi mastitis. Gunakan bra atau pakaian dalam yang menyangga. Jangan gunakan bra atau pakaian dalam yang tebal. Kapnya tebal dilarang. Karena pada saat Anda akan memberikan ASI akan menghalangi. Saya sering sekali memiliki pasien nih datang ke klinik saya, atau mungkin Anda pernah datang ke klinik saya tegur tentang bra. Karena bra itu lebih aman menggunakan yang tipis, bisa menyangga. Tidak yang kapnya tebal atau berbusa. Karena itu akan menghalangi Anda menyusui. Tapi kalau
Anda yang sudah mempunyai anak lebih dari satu dan biasa menggunakan berapa tebal Anda bisa posisi dengan baik, biasanya tidak terganggu ayah bunda. Tapi kalau Anda yang masih baru anak pertama yang baru belajar, biasanya akan tetap terganggu. Jadi pada saat Anda lagi proses direct awal-awal, gunakan bra yang tidak mengandung kap tebal, yang tidak yang mudah dibuka dan bisa menyangga dengan baik sehingga ayah bunda tidak mengalami kesusahan. Oke, pengurutan payudara sebelum laktasi salah satu tindakan yang sangat efektif untuk menghindari terjadinya sumbatan. Tapi kalau ada bengkak tidak boleh dipijat. Bengkak tidak boleh dipijat. Ya ada teknik sendiri untuk memijat pada saat bengkak atau mastitis. Anda konsulkan pada konselor ASI atau dokter anak atau dokter kandungan Anda. Oke, slide. Usahakan selalu menyusui dengan posisi dan sikap yang benar untuk mencegah posisi bayi dan Anda sendiri mengalami posisi yang salah yang menyebabkan gangguan ke tulang punggung. Kesalahan sikap saat menyusui dapat menyebabkan terjadinya sumbatan duktus. Jadi apabila Anda melakukan memasukkan payudara dengan cara menggunting, ini akan menghalangi sehingga akan terjadi sumbatan. Ini yang menyebabkan terjadi mastitis. Jadi lebih aman dengan cara C hold, bukan menggunting. Jadi tidak boleh melakukan seperti ini. Kecuali aliran Anda deras sekali, bisa saya ajarkan di klinik laktasi, kalau aliran deras, saya suruh proses menggunting untuk bisa menghambat sedikit duktus sehingga aliran deras ASI akan sedikit berkurang. Oke, slide. Indikasi menunjukkan terjadi mastitis, gatal pada puting, berkembang jadi rasa nyeri, panas, demam, kemerahan sekitar hisapan, ya, daerah sekitar sumbatan duktus warna kemerahan dibandingkan daerah lain terlokalisir. Kalau mastitis di sini, kalau bengkak seluruh. Kalau masih ini seperti ini biasanya harus perlu obat-obatan tertentu yang memberikan dokter konselor ASI ya. Tidak bisa selain dokter ya, karena ini perlu obat-obatan. Ibu juga demam, badan sakit semua, pusing, cranky, dan rasanya seperti, aduh, seperti tidak bisa bergerak badannya, ya, berat. Oke, slide. Ya, mengurangi memperpendek durasi ya tidur, Bu. Jadi makan yang cukup, ya bisa berikan echinacea vitamin C, kompres ya di daerah duktus. Anda bisa melakukan kompres untuk mengurangi resiko mastitis juga. Bukan hanya pada saat mastitis. Jadi sebelum terjadi mastitis atau bengkak, Anda bisa mengompres tiap hari. Sehari 2 kali, lalu juga bisa dilakukan pijat oksitosin atau pijat laktasi yang diberikan oleh ayah pada saat Anda pagi hari atau malam hari untuk menenangkan efek saraf Anda. Oke? Tetap berikan ASI kepada bayi ya, sesering mungkin. Jadi kalau ASI-nya itu keluar nanah, baru Anda stop. Tapi kalau tidak keluar nanah, walaupun itu mastitis, tetap diberikan. Kecuali Anda kesakitan sekali, hentikan proses menyusu pada payudara yang sakit. Nanti konsulkan pada dokter konselor ASI Anda. Slide. Ini ya, hal-hal yang perlu ketahui, kandungan oligosakarida buat feses bayi yang diberikan ASI itu bertekstur lebih lembut. Ini yang namanya kita pencar, selain enzim lipase. Jadi jangan heran, Bu, kalau bayi Anda tuh terhindar dari konstipasi kalau dapat ASI. Kalau susu formula tidak ada oligosakarida. Ya, terus bayi menghabiskan persediaan ASI dalam areola hanya dalam 5 menit. Setelah itu tunggu let down refleksnya. Makanya bayi menyusu aktif itu 20 sampai 30 menit. Setiap 5 menit dia akan berhenti. 5 menit dia akan berhenti, tunggu let down refleks, baru ASI akan diproduksi lagi, bayi mengenyut lagi. Kolostrum adalah susu yang dihasilkan pada saat pertama kali menyusu dan dilengkapi dengan berbagai keunggulan ya. Jadi pasti itu adalah gold liquid ya kalau kita bilang ya. Beberapa pasien saya yang mengalami masalah pada saat melahirkan, saya selalu masuk ke ruang operasi lagi untuk mengambil ASI atau kolostrum. Apabila ibu bisa mengambil kolostrum 2-3 hari sebelum ibu mau melahirkan, angka sangat baik. Jadi ibu bisa menyimpan kolostrum itu dalam squid. Lalu nanti berikan pada dokter anak Anda atau dokter kandungan Anda untuk langsung diberikan. Itu paling bagus, Bu, kolostrum itu apabila Anda bisa pijat pada minggu-minggu terakhir sebelum kehamilan, yang ASI-nya sudah keluar, dan disimpan. Untuk menghindari anaknya terjadi hipoglikemi atau kekurangan gula. Terutama pada ibu-ibu yang kencing manis, biasanya kita edukasi, diusahakan untuk bisa datang ke dokter konselor ASI pada saat udah berusia di atas 32 minggu untuk bisa memantau keluarnya kolostrum. Jadi supaya bisa menyimpan kolostrum itu dan diberikan pada saat anak akan lahir. Jadi bisa menghindari resiko terjadinya hipoglikemi yang berujung pada kematian pada anak. Oke, slide. Slide. Oke. Ini ya sebelumnya. Oke. Susu formula dengan tambahan berbagai macam tidak lebih baik dari ASI. Banyak sekali pasien datang ke saya sudah dengan susu formula, berat badan tidak nambah.
Mereka bingung. Nah, saya ada juga yang datang ke saya dengan ASI, berat badan bayinya luar biasa. Jadi tidak selalu susu formula bisa menolong Anda ya. Bahkan lebih berisiko dibandingkan ASI. Oke. Oke, slide. Ya, perawatan payudara perawatannya itu dengan cara mungkin pemijatan. Tapi dilakukan pemijatan itu sebenarnya sudah memasuki bulan-bulan ke-9 ya. Puting hanya agar bersih, tapi tidak boleh ditarik-tarik sebelum memasuki minggu-minggu terakhir melahirkan untuk memperlancar produksi ASI. Dan ASI air susu merembes itu juga hati-hati juga mengurangi keindahan penampilan. Jadi Pak, kalau bisa sih bisa menggunakan apa namanya itu untuk shield-nya atau apa namanya pads-nya itu untuk payudara untuk mengurangi media efektif dari bakteri dan jamur. Tidak usah dibersihkan rutin, Ibu, cukup mandi sehari 2 kali aja. Karena bayi awal-awal lahiran tuh dia mencium bau ketuban itu dari ASI Anda itu sama. Jadi dia tidak akan bingung puting kalau dia mencium-cium bau puting Ibu, karena dia hampir sama ketuban Ibu dengan bau puting Ibu. Oke, slide. Ini nice to know ya, apabila ibunya ASI-nya tidak keluar, ibu meninggal, terus ada penyakit-penyakit tertentu ya. Oke, slide. Ringkasan, ASI merupakan karunia luar biasa. Lakukan ASI eksklusif, ya kita pasti sudah inginlah memberikan ASI eksklusif. Bila akan memberikan susu formula, tolong konsultasikan dulu. Bila ASI surut atau sedikit, pendampingan dengan konselor. Kami di sini di Rumah Sakit Surya membuka kelas laktasi. Dengan saya setiap hari, pada saat saya jam praktek, bisa konsultasikan juga pada konselor ASI yang lain, Dr. Atika ataupun Bu Evia. Kita 24 jam juga bisa melakukan konseling apabila di IGD. Kalau apabila Anda merasa kesusahan, apabila Dr. IGD menemukan sesuatu hambatan, dia akan melakukan rujukan pada kami konselor ASI di klinik kami. Berikan ASI pada bayi bukan hanya sekedar berikan susu ya ayah bunda, tapi ada proses bonding dan stimulasi supaya tumbuh kembang anak optimal dan merupakan salah satu faktor yang menentukan masa depan kelak. ASI? Yes. 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 Oke, slide. Yes, yes, yes. Terima Ya, kasih. terima kasih Dr. Desi atas paparannya, sangat menarik sekali kita berbicara mengenai ASI ya di Pekan ASI kita ini. Dokter, ini sangat banyak sekali pertanyaannya. Sampai sore ini saya sudah mencatat 21 penanya. Dari Ibu Tari, Ibu Ike, Ibu Eviana, Kanaya, mungkin bisa dibatasi. Mungkin bisa dibatasi juga, Dok. Okay. Baik, ada beberapa penanya yang sudah dijawab oleh Dokter Atika lewat chat. Jadi boleh dilihat chatnya. Untuk mempersingkat waktu karena memang sudah sore ya Dok ya. Ini mungkin ada yang mau nanya langsung raise hand on cam ya, langsung bertanya. Oke, ini sepertinya sudah ada Dokter dengan Ria. Iya. Oke, Mbak Ria bisa on cam. Wah, mohon maaf Ibu, di sini gelap. Oh, gelap, baik. Iya. Oke, iya. oke. Mau bertanya, ini kan usia kehamilan saya sudah 34 minggu. Mohon maaf Bu Ria, mau bertanya dengan Dokter Atika atau Dokter Desi? Dokter Atika boleh? Ya. Iya. Dokter Atika? Ya, silakan Ibu Ria. Iya. Saya kan sudah usia 34 minggu, tapi dari usia kandungan saya itu masuk ke 8 bulan, itu di atas puting itu ada kayak putih-putih gitu loh Ibu. Nah, itu tuh apakah tandanya ASI mau keluar atau gimana? Terus kemudian saya ini punya inisiatif untuk meminum susu ASI lebih awal. Jadi nanti ketika saya melahirkan ASI itu sudah siap. Itu apakah boleh? Begitu. Dokter Atika masih di mute, Dok? Ya, suaranya, Dok. Iya, sorry. Ya. Baik, izin jawab untuk yang pertama. Yang pertama bisa dibantu Dokter Desi juga ya. Kalau saya sih sepertinya karena nggak lihat langsung. Mungkin kalau masih putih-putih bisa jadi bukan
bukan pertanda sesuatu yang mengkhawatirkan ya untuk ASI. Untuk yang kedua, untuk Ibu Ria ini sudah mengonsumsi susu menyusui. Ini mungkin fungsinya hampir sama ya seperti ASI booster ya. Kalau tujuannya untuk nanti supaya bisa ASINya keluar pada saat setelah melahirkan, sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Nanti yang berpengaruh adalah pada saat nanti apabila dikonsumsi setelah melahirkan. Tapi apabila itu dikonsumsi sejak masih hamil, ya susu tadi itu memang bisa berfungsi untuk memberikan nutrisi ya, nutrisi untuk kehamilannya. Tapi lebih fokusnya ke kehamilan, bukan ke ASINya. Karena kalau ibu hamil itu fokus itu tubuh akan memaksimalkan untuk hamilnya. Sesuai dengan itu tadi ya, peran-perannya saat hamil fokusnya ke kehamilan, setelah lahir fokusnya akan untuk menyusuinya. Tapi untuk yang mengkonsumsi susu ini harus hati-hati ya Bu, jangan sampai terlalu berlebihan juga, karena kalau berlebihan bisa nanti mengakibatkan obesitas. Itu juga tidak bagus. Terima kasih Dr. Anis. Ya, Bu Ria, masih standby? Bagaimana? Masih, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Atika. Mungkin Dr. Desi nambahkan tadi yang Iya, pertanyaan nomor 1 itu Dokter. Apa yang tadi? putih-putih di atas puting itu loh, Dokter. Jadi dari usia 7 bulan kehamilan saya itu kayak ada semacam kayak putih-putih gitu. Ya, putih-putihnya kan tidak keluar toh, tidak membesar, tidak membengkak kan? Tidak. Keluar. Ya, itu enggak apa-apa, itu cuma seperti jerawat itu. Cuma seperti timbunan lemak di dalam situ, itu enggak apa-apa. Montgomery itu ya mungkin ya Dok ya. Iya, Montgomery itu mungkin. Iya, itu kadang nanti hilang sendiri pada saat sudah mulai menyusui. Tidak ada masalah. Cukup bersihkan seperti biasa tapi tidak usah berlebihan. Oh, baik. Terima kasih. Ya, Sama-sama. Bu Ria sudah jelas? Pertanyaannya tadi sudah terjawab? Sudah jelas, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, apabila Ibu Ria masih ada yang penasaran, ada yang pengen bertanya, boleh kontrol ke Dokter Atika, sekalian ditunjukkan putih-putih di putingnya itu, sekalian kontrol kehamilan ya. Nanti setelah melahirkan, boleh konsultasi juga sama Dokter Desi untuk anaknya. Oke. Oh iya. Bu Ria, karena ini RSI Surya lagi ulang tahun, yang bisa menjawab dan on cam dan langsung begini dapat hadiah nih ya. Hadiahnya apa Dokter Atika? Ya. Hadiahnya apa ini Dok? Hadiahnya apa? Waduh, terserah. Ya. Kami dari RSI Surya sudah menyiapkan hadiah Ibu. Silahkan menghubungi administrasi kami ya di jam kerja. Bu Ria nanti membawa KTP saja ya. Oh iya. Sekalian nanti kontrol selanjutnya aja. Oke, ya terima kasih Bu Ria. Untuk penanya selanjutnya kita geser ke Bu Jessica. Ya, Bu Jessica sudah on cam nih. Ya, silahkan dinyalakan mic-nya Bu Jessica. Mau bertanya dengan siapa Bu Jessica? Mau bertanya ke Dokter Desi. Oke, ya silahkan. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Ya. Halo, selamat sore ya. Oke, Assalamualaikum. Saya mau tanya, sebagai ibu saat DBF, gimana kita tahu kalau bayi kita itu benar-benar menyusu atau hanya ngempeng saja? Terus batas maksimal menyusui 1 payudara itu berapa lama? Terima kasih. Ya, tadi sebenarnya di slide saya kita bisa tahu apakah bayi kita menyusu atau mengempeng itu kalau saat itu dia terdengar ada bunyi mendekuk, menelan. Jadi bunyi menelan, lalu juga pipinya membulat dan seperti bergerak memompa gitu ya. Jadi ini itu namanya dia menelan, Bu. Dia meminum ASI. Tapi kalau dia tidak melakukan gerakan itu dan dia tertidur tanpa melakukan gerakan aktif menyusu, maka dia tidak meminum. Biasanya pada saat seperti itu Ibu lihat apakah anak itu sebenarnya sudah meminum cukup ya
ataukah dia saat itu tertidur tenang karena seperti dalam dekapan. Ibu lihat apakah dia dibedong. Kalau dia dibedong rapat sekali, biasanya bayi malas menyusu. Jadi ada bayi-bayi yang berat badannya turun pada awal-awal kelahiran, biasanya bayi itu yang waktu pulang dibedong terlalu rapat. Biasanya bayi-bayi seperti itu malah tidak mau menyusu karena dia merasa seperti dalam buaya. Nah, itu berakibat bayi itu akan timbul kuning karena dia malas menyusu. Nah, itu harus dipantau ya. Jadi kalau emang dia benar-benar kondisi ini, kalau bayi kurang dari 3 bulan ya, tapi kalau bayi di atas 3 bulan, dia hanya ngempeng, itu cirinya agak sedikit nakal. Dia ngelihat ibu, dia cuman mainin puting ibu, tapi pipinya nggak gerak, ya itu ngempeng. Tapi kalau dia saat itu melakukan gerakan di pipinya, terus ibu juga mendengar bunyi degukan, pasti ibu kalau menyusui pasti mendengar bunyi degukan bayi. Ya kecuali kalau ruangan ibu saat itu ramai, pasti mendengar bunyi degukannya di mulut bayi. Kalau posisinya pas, itu dia menyusu. Dan kita bisa pantau angka kecukupannya kalau kencingnya ya 6 kali lebih Bu ganti pampers. Itu. Satu payudara sebenarnya nggak ada aturan baku, tapi kalau kita mau mengambil in milk dengan for milk dengan hin milk ya, maka kita harus memberikan ASI kurang lebih 20 hingga 30 menit proses menyusu aktif dengan melakukan cradle hold ya. Kalau seperti ini, tapi kalau Anda menyusui udah gitu bayinya nangis terus, otomatis mungkin payudara sebelah kiri Anda mungkin sudah habis. Anda bisa melakukan cross cradle seperti ini. Jadi mendorong bayinya seperti ini ya, tanpa merubah posisi dilakukan seperti ini. Dengan seperti ini biasanya bayi akan menetek lagi pada sebelah kanan sehingga bayi bisa mendapatkan susu lagi. Tapi memang otomatis yang payudara kanannya mungkin hanya dapat for milk-nya, milk-nya nggak kurang. Jadi sisanya bagaimana Dok kalau dia sudah kenyang? Ini taruh lalu dilakukan pumping di payudara sebelah kanan untuk mendapatkan milk-nya yang bisa disimpan oleh ibu. Ya, jadi ada ya isinya berbeda for milk dengan milk ya. Yang for milk itu untuk mendapatkan yang gizi awal, milk itu yang lemak dengan untuk menambah protein lemak yang menambah berat badan ada di paling belakang. Jadi awal-awal untuk kecukupan angka pertolongan tubuh anak supaya kuat dan sehat itu di depan-depan. Belakang-belakang itulah support tubuhnya bayi. Jadi kalau bisa 30 menit tuh semua sama, dapat milk dan for milk. Karena di situ letaknya bayi mendapatkan unsur yang istilahnya unsur yang benar-benar sangat bermanfaat ya di satu payudara. Oke? Ya. Mungkin cukup sekian ya Bu Ya, Jessica. oke. Terima Bagaimana Bu kasih. Jessica? Ya, terima kasih dokter penjelasannya. Ya, oke. Jika masih kurang jelas, boleh bertanya lagi loh ke Dokter Desi. Jadi Anda bisa kontrol ke jam prakteknya beliau, bisa menghubungi hotline Siap, kami siap. atau lewat Yuk Ngantri ya. Silahkan. Kalau Ya. kontrol nggak perlu sakit dulu loh Bu, konsultasi juga boleh loh ya, sangat boleh sekali. Hanya tanya-tanya ngobrol-ngobrol boleh sekali ya. Telemedicine bisa. Telemedicine Oke, saya atau Dokter tambahkan Atika juga bisa. telemedicine ya Dok. Bisa. Ya, oke. Bu Jessica juga berhak mendapatkan hadiah dari Surya. Silahkan menghubungi admin kami ya, Bu. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, oke. Penanya selanjutnya siapa nih yang on cam nih? Ya ini Uti Rista Cynthia. Uti Rista? Halo? Ini Uti Rista? Rista Cynthia? Iya, Oke, silakan mau bertanya kepada siapa? halo. Ya, mau bertanya kepada Dokter Desi atau Dokter Atika, Ibu? Halo, Bu Uti. Halo. Ya, Nggak Bu ada. Rista. Bu Rista ini mau bertanya kepada Dokter Atika atau Dokter Desi? Bu Rista mendengar suara saya? Enggak. Sebentar. Ya, Bu Rista mendengar suara saya? Iya, sudah. Ya. Ibu mau bertanya kepada siapa? Dokter Ana aja. Dokter Ana. Oke, dengan Dokter Desi.
Ya, apa Bu yang mau ditanyakan? Monggo silahkan. Itu anak saya kan sudah empasi, Usia berapa? usia 7 bulan. Mhm. Tapi waktu itu awal empasi itu naiknya cuma 100 gram saja dari bulan sebelumnya, Dok. Itu aman Berat apa enggak ya? badannya, berat badannya. Iya. Oke. Apakah menyusuinya ini ASI atau formula, ASI. Ibu? ASI eksklusif. Oke, ya silakan Dokter Desi. Oke, ini sedikit di luar konteks ya, Bu Ristia. Jadi Iya. anak ini ASI eksklusif dan dia mendapatkan MPASI dengan kenaikan 100 gram, ya mungkin harus dipantau apa cukup atau tidak MPASI-nya. Karena kalau sudah di atas 6 bulan, ASI itu nutrisinya sebenarnya hanya 50% yang diambil oleh anak. Jadi kalau Anda bertahan dengan ASI cukup banyak, otomatis makannya anak pasti tidak banyak. Jadi ASI dengan makan harus balance. 3 kali makan ditambah dengan 5 kali susu, itu akan menyebabkan kecukupan ASI-nya kecukupan berat badannya bagus. Tapi kalau Anda bilang naiknya cuma 100 gram, itu waktunya Anda bicara dengan dokter anak atau dokter di puskesmas untuk ahli Anda. Karena anak saya makannya nggak cukup, kenapa berat badannya naiknya nggak bagus, berarti akan dipantau, Bu. Karena kalau seperti ini harus kita telusuri sampai ke belakang Iya. seperti Anda memberikan makan, berapa jumlah proteinnya, bagaimana makanannya, apa aja variasi itu. Jadi kalau Anda hanya bertahan dengan ASI-nya, kayaknya kurang. Ya, jadi memang harus MPASI. Tapi kalau dia dengan MPASI masih beratnya naiknya kurang, berarti makannya ibu pun berkurang. Ya. Jadi itu perlu dipantau ibunya makannya, karena anak ini kan masih ASI. Ibu juga jangan terus turun makannya, karena Anda merasa sudah MPASI. Jangan. Setelah 1 tahun atau 2 tahun anak benar-benar lepas ASI, baru ibu mau diet-dietan enggak apa-apa. Oke? Lalu Jelas ya, Bu? iya. Oke, Iya. nanti selanjutnya bisa konsultasi ke Sepertinya ahli gizi Bu dulu. Rista ini perlu kontrol ke poli anak dengan Dokter Desi ini biar dapat ilmu Iya. banyak ya. Yo, Monggo nanti dibawa silakan buku kontrol KIA. ya Bu Rista ya. Dibawa buku KIA-nya, Ibu. Nanti Iya, saya lihat. iya, Dok. Ya. Makasih, Dok. Ya, oke. Sepertinya Putri Zea ini sangat pengen bertanya nih ya, dari tadi on cam terus nih. Oke, silahkan Mbak Putri. Oke, terima kasih dokter. Saya mau Ya. bertanya sama Dokter Desi. Oke. Anak saya sekarang umur 14 bulan. Baru minum formula kurang lebih 3 bulanan ini. Tapi akhir-akhir ini sering susah BAB. Susunya sudah sebelumnya pakai susu yang PHP, Dok, karena dia punya alergi katanya. Terus saya coba sudah 3 bulan ini nggak ada kendala apa-apa, BAB sudah lancar. Kok baru 2 minggu ini BAB-nya jadi agak susah. Sekali BAB itu keras, dokter. Mungkin ganti susu apa gimana ya, dokter? Oke, pertama saya tekankan pertama kali itu PHP itu gak ada bedanya sama susu biasa, Bu. Sedikit banci ya kalau kita bilang. Tapi dia mengurangi resiko hipoalerginya memang ada. Tapi dalam penekanan untuk terapi alergi tidak ada. Tidak dimasukkan. Jadi dia tetap ada resiko konstipasi. Ya, kalau seperti itu sih ya, kalau bisa ASI-nya masih bisa, keluar ASI aja, kembalikan. Tapi kalau ASI Anda sudah berkurang, ya susunya dikurangin, mending kemakan. Karena udah di atas tahun ya. Lebih baik susunya formulanya hanya 3 kali, makannya 5 kali. Itu mungkin akan membantu ASI Anda, membantu anak Anda BAB baik. Karena kalau semakin banyak susu formula, mungkin semakin susah BAB-nya. Kan udah susu formula, Bu. Untuk pemberian LBO atau Lactobe gimana, dokter? Tergantung pada saat kita melihat kondisi anak. Tidak selalu diberikan. Ya. Mungkin perbaiki dulu jumlah susunya, jumlah makanannya, seimbang dulu, baru mungkin BAB anak akan kembali. Ya, untuk obat-obatan jangan kasih dulu ya, Bu, sampai dokternya ngasih tahu. Ya, terima kasih, dokter. Mari, Bu, silakan. Untuk Bu Rista sama Bu Putri juga akan mendapatkan hadiah. Silakan menghubungi admin kami ya, Ibu. Bu Rista tadi udah harap nih. Waktunya sudah habis, jadi kita berakhir di jam 5 sore. Jadi terpaksa saya harus
menyelesaikan Zoom yang lagi panas-panasnya ini. Dokter Anis, Ya. boleh saya menjawab satu orang tadi, tapi karena kacamata saya ketinggalan di rumah sakit saya satunya, Gitu. jadi Ya, saya mau baik. mengetik ini dari tadi itu agak bingung. Tadi Oh ada yang ya, bertanya boleh, sekilas, boleh. ya, Ya. ada yang bertanya kepada saya sekilas, itu tadi saya cari-cari mana ya, untuk ibu yang menyusui bayi kembar. Oh ya, monggo Ya, dokter. lupa tadi saya. Mungkin mohon maaf ya. Semoga beliau belum pergi ya dari sini. Jadi tadi kan saya sempat mengasih tahu bahwa bagaimana cara menyusui bayi kembar. Anda ada posisi yang seperti ini ya, jadi menggunakan bantal ya. Bagaimana supaya ASI saya tidak berkurang? Bayi kembar berikan susu bersamaan. Jangan berikan susunya bergantian kalau bisa. Berikan ASI itu secara bersamaan. Posisi menyusui lah yang paling penting pada menyusui bayi kembar. Ya, satu bayi diletakkan seperti ini, Anda bisa melakukan seperti ini, kepala bayi ini lehernya ditopang oleh tangan, lalu kempit bayinya dengan menggunakan bantal, lalu satu sendiri juga seperti ini. Jadi gini, keduanya. Susui saat bersamaan. Ini akan dibantu memang, perlu bantuan pada saat ya masih belum 3 bulan. Setelah 3 bulan bagaimana? Setelah 3 bulan mungkin Anda baru bisa bergantian. Kalau pada belum 3 bulan mungkin lebih baik menyusui secara bersamaan. Tapi kalau Anda mengalami kesusahan karena Anda sendirian, tidak selalu ada suami atau support system di sekitar Anda tidak terlalu mendukung, boleh menyusui bergantian, tapi yang satu disusui, yang satu dipompa. Jadi cari yang mana yang terbaik yang Anda bisa lakukan. Apabila satu disusui, satunya dipumping ya Bunda. Boleh menggunakan elektrik, boleh menggunakan perah manual. Karena apabila Anda melakukan bersamaan, otomatis kedua payudara itu akan bergerak secara bersamaan sehingga ASI akan keluar lancar secara bersamaan untuk keduanya. Jadi tidak ada keterlambatan dari salah satu payudara. Ini clue-nya untuk bayi kembar. Hanya untuk 2 bayi ya Dokter Anis. Kalau lebih dari 2, nggak bisa nyari payudara bapaknya. Kan nggak mungkin. Jadi ini hanya untuk bayi kembar yang bisa dilakukan. Oke? Baik. Kasih, yes. Yes. Oke, baik. Terima kasih atas narasumber kita yang sangat hebat sore ini, Dr. Desi Fiasri, Dr. Atika, dan juga semua partisipan di acara kita webinar sore ini, pentingnya ASI untuk sang buah hati kita ya. Jadi Anda yang pertanyaan yang tadi belum terjawab, boleh kontrol ke kita, boleh juga chat. Lewat hotline kami pun juga bisa, ada juga WA dari Sahabat Surya ya. Monggo silahkan digunakan semua fasilitas yang ada. Tentunya di bulan ini, di ulang tahunnya Surya, banyak sekali serangkaian ulang tahunnya Surya ya. Akan ada banyak promo dan juga hadiah-hadiah menarik. Silahkan untuk ibu-ibu yang ingin berkunjung ke RSIA Surya, baik sakit ataupun hanya konsultasi, karena kita punya konselor ASI yang sangat hebat ya. Oke. Terima kasih untuk sore ini. Kita akhiri sampai di sini ya semuanya ya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan kekurangan. Sudah selesai ya Dok ya. Mohon maaf ya Dok. Terima kasih ya Dok ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bunda. Izin live ya Dokter Anis, Dokter Atika. Ya, Dan semua yang ada di Surya. Turun semua. Makasih Ya. banyak Ibu Bunda.